Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah yang terasa bagi kita semua, disebabkan oleh karena kita menggunakan akal dalam menapaki kehidupan kita ini, baik sebagai umat Islam maupun sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Salawat senantiasa kita ucapkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyempurna akhlak, beliau yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada seluruh umat manusia, agar supaya manusia bisa menjalani hidup ini dengan mengedepankan kebenaran dan meninggalkan segala hal yang batil demi untuk keselamatan dunia dan juga akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya mohon maaf karena baru bisa live, berhubung saya juga baru nyampe rumah, barusan jumpa dengan Ketua Pengadilan Tinggi bersama dengan tim dari Jakarta Pusat, orang-orang dari Mahkamah Agung. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita kedatangan beliau-beliau di Kota Makassar, maka adalah tanggung jawab saya sebagai seorang muslim untuk bersilaturahmi ketika dibutuhkan oleh sahabat-sahabat para pejuang, baik itu dari instansi pemerintah maupun swasta. Jadi saya minta maaf, yang mudah-mudahan malam ini ada yang hadir yang memahami tentang Bible itu sendiri, yang mengerti tentang agama yang dianutnya, bahwa sulit untuk mereka menjabarkan agama mereka dengan landasan akal sehat. Baik, kita naikkan saudara Kristen satu-satu ya. Halo, semangat malam. Bismillah. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Ya, dari Muslim. Iya. Di Bukit. Maaf Pak Bangku, maaf. Ini moderator kita konsisten bahwa dialog ini dibangun untuk saudara-saudara kita non muslim. Ada hal penting yang abang ingin sampaikan, silakan di DM, insyaallah saya akan baca. Maaf ya bang ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Maaf bang, Islam. Oke. Makasih udah mengganggu. Halo, semangat malam. Semangat malam, Bang Juma. Siap. Pak Pendeta, silakan buka kameranya. Oke. Ada bantu-bantu ya, kayak cetak sendiri lah. Iya. Ya. Salam kenal abang. Salam kenal. Siap. Ya. Iya. Salam aki. Sudah lama kenal, tapi ya baru ini mungkin ketemu, masih zamannya YouTube ya, lewat apa itu. Oh, siap.
Baik, baik. Katolik Protestan abang ini. Protestan bang, Protestan. Oke, siap. Silakan mungkin mau menjabarkan terkait kaitannya akal dengan agama Protestan. Silakan. Ya, jadi gini, seperti yang umumnya orang tahu, minimal orang Kristen, mungkin tidak semua orang Islam tahu teologi kekristenan gitu ya, Iya. tentang doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang fundamental ya, bahwa fundamentalnya itu adalah salah satunya adalah bahwa hanya Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi sebagai dasar iman. Begitu. Jadi artinya dalam konsep mengenai akal ya dikaitkan dengan Alkitab begitu. Gini, di dalam konsep kekristenan yang saya anut, bahwa karena manusia ya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka ada yang dinamanya dengan konsep dosa waris ya. Memang dosa waris ini banyak dipahami, disalahpahami oleh orang gitu ya. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah karena kita adalah keturunan Adam dan mewarisi dosa dari Adam dan Hawa gitu ya, maka seluruh kehendak kita, kehendak perasaan, pikiran itu sudah dikorupsi oleh dosa. Artinya kita ini sudah sangat cenderung untuk melakukan dosa, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu poinnya, gitu. Oke, baik. Yang saudara sampaikan barusan, apakah cakupan ini menurut saudara masuk akal? Bahwasanya ada dosa yang diwariskan. Biasanya yang diwariskan itu harta, tanah, rumah, sertifikat, uang. Ini kok dosa malah diwariskan. Apakah menurut saudara agama Anda yang memiliki konsep dosa diwariskan ini itu masuk akal atau hanya akal-akalan saja? Silakan. Iya, makanya saya bilang tadi banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri ya, yang salah paham tentang arti dosa waris. Sudah sama seperti yang Bang Zuma katakan tadi, instrumen gitu kan, kesalahpahaman gitu tentang makna dosa waris itu apa sih dalam konsep Kristen. Apakah dosa waris seperti harta yang diwariskan kepada anak? Nah, itu kan harus ditanyakan. Jangan langsung menyimpulkan seolah-olah itu seperti yang abang persepsikan atau orang-orang persepsikan apa itu dosa waris. Nah, dosa waris sederhananya adalah bahwa sifat-sifat yang ada pada Adam dan Hawa, sifat dosa atau sifat melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Nah, itu ada karena kita genetiknya, kita adalah keturunan Adam. Itu karena Adam itu diciptakan bukan robot. Adam itu diciptakan beserta dengan kehendaknya sendiri, memiliki kehendak bebas memilih. Jadi kita bukan robot begitu. Tapi karena kecenderungan bagaimana diceritakan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan. Nah, itu dosa gitu ya. Melanggar aturan. Ya. Jadi itu yang ada pada sifat kita semua bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan di seluruh dunia ini bahwa seluruh manusia yang namanya keturunan Adam dan Hawa yang percaya tentunya tentang kita ini ya keturunan Adam ya. Kalau agnostik atau ateis itu saya nggak tahu ya, karena mereka nggak percaya kitab suci gitu. Tapi dalam perspektif agama Islam dan Kristen, karena mempercayai kita ini keturunan Adam dan Hawa, buktikan aja gitu. Di Indonesia, di Korea, di Jepang, di manakah di seluruh ujung bumi ini, manusia itu nggak bisa tidak cenderung melakukan kesalahan dan dosa. Itu adalah fakta.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini bukan seperti harta karun yang diwariskan kepada anak seperti surat tanah, segel dan segala macam, bukan. Ini sifat yang diturunkan melalui genetik. Nah, itu. Praktekkan aja. Bukan praktekkan, survei aja di seluruh dunia ini. Pasti sudah itu. Jadi makanya pikiran kita ini tidak netral, akal kita ini tidak betul-betul netral, tidak, kecenderungan melakukan kesalahan. Makanya kita tidak bisa di dalam kekristenan itu, teologi Kristen itu, pikiran kita itu bukan sesuatu yang netral, tidak bisa lagi, karena dia sudah terkorupsi kehendak untuk jatuh melakukan kesalahan. Itu poinnya. Silakan. Oke, baik. Dengan kata lain, agama Anda tidak bisa diselaraskan dengan akal karena konsep dari awal udah seperti itu adanya. Padahal kalau kita melihat data ya di dalam doktrin yang dibangun oleh Paulus sebagai pendiri agama Kristen, jelas di dalam suratnya kepada orang-orang Roma di bab 5 nomor 12. Di situ ada fitnahan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Paulus untuk mencuci otak para pengikutnya bahwa mereka sudah mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Kalau kita lihat bahwasanya tuduhan dan fitnahan Paulus ini itu sangat luar biasa, menggambarkan bahwa apa yang Tuhan gariskan di dalam kitabnya Yahudi Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan terhadap keturunanmu wahai iblis dan keturunan Adam. Nah, hari ini saudara sebagai pendeta sangat mencerminkan adanya permusuhan terhadap Adam. Anda sangat memusuhi Adam secara tidak sadar karena Anda sudah membangun sebuah narasi keagamaan yang tidak berlandaskan terhadap dalil atau firman Tuhan, melainkan hanya doktrin dari Paulus semata. Coba Anda telah lagi ketika Anda mengatakan bahwasanya kita ini bukan mewarisi seperti mewarisi harta, tapi Roma 5 nomor 12 bahkan lebih dari mewarisi harta. Kenapa? Manusia belum lahir aja sudah dianggap berdosa oleh Paulus. Ketika dikatakan bahwasanya sebab itu seperti dosa telah datang oleh satu manusia menjalar kemudian ke bumi ini, dan dosa itu menyebabkan adanya maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang disebabkan karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah. Ini fitnah. Tidak semua manusia telah berbuat dosa. Bayi yang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Tapi Paulus mencoba untuk memblokade kemampuan berpikir manusia demi untuk melancarkan aksi bagaimana dia mengajak sebanyak mungkin manusia untuk mematikan akal demi menuju kepada yang disebut Kristus. Lalu kemudian saya ingin menetralisir pernyataan saudara supaya orang-orang tidak kemudian bisa ditipu bahwasanya sebenarnya Adam itu tidak mewariskan dosa. Setiap manusia dicipta oleh Allah, oleh Tuhan itu memiliki potensi. Dan potensi ini bukan warisan, tapi potensi ini adalah menjadi kadar kemanusiaan. Adam dicipta sebagai manusia, keturunannya sebagai manusia. Sebagai manusia memang sudah paket, yaitu akal, mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana buruk, mana yang kemudian benar. Lalu kemudian potensi ini melekat pada setiap manusia. Nah, itu bukan warisan dari Adam, tapi setiap manusia itu adalah potensi. Makanya di dalam penggambaran dalil di kitab saudara bergejimut data yang mengatakan manusia akan dihakimi, akan dibalas berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kenapa? Karena potensi yang ada pada diri manusia itu tidak diwariskan, melainkan memang sudah menjadi kadar manusia itu memiliki potensi tersebut. Bukan karena diwariskan. Kalau berbicara mengenai waris atau hal yang diturunkan dari Adam alaihissalam, harusnya jangan difitnah Adam ini. Harusnya orang Kristen itu belajar dari sekarang untuk berterima kasih kepada Adam. Karena andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mohon maaf saya harus mengatakan orang-orang Kristen hidup akan seperti kera, monyet, telanjang,
tidak sadar dirinya telanjang, tidak tahu baik, tidak tahu yang buruk yang mana yang baik. Artinya orang-orang Kristen mulai sekarang harus belajar untuk berterima kasih kepada Adam dan istrinya, karena berkat mereka orang-orang Kristen bisa mengartikan mana satu, mana dua, mana tiga, meskipun sampai sekarang masih berat untuk mengartikan itu, disebabkan karena pola keagamaan Kristen tidak dibangun dari asas berpikir, melainkan hanya dogma dan akal-akalan. Sekira begitu, Bu. Oke, boleh saya tanggapi kan? Memang tugas Anda untuk menanggapi, silakan. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya tadi paradigma yang Bang Juma bawa itu adalah paradigma Muslim, bukan paradigma kitab suci orang Kristen. Nah, orang Kristen itu percaya bahwa surat Roma, surat Korintus, surat Galatia, Efesus, Kolose, dan segala itu kitab suci kami. Dan kami harus taat dan tunduk di bawah otoritas kitab suci itu. Ya, kecuali kami tidak menganggap itu sebagai kanon yang harus diimani. Nah, Abang Juma boleh mengatakan seperti itu. Nah, kami sebagai orang Kristen harus percaya bahwa termasuk surat-surat Roma, surat Korintus, Galatia, Efesus, semua tulisan Rasul Paulus itu kami imani sebagai firman Tuhan. Rasul Paulus, kami percaya bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan tulisannya, untuk kami jadikan sebagai dasar landasan iman kami. Itu nggak semua, sebagian, karena masih ada rasul-rasul yang lain. Ada tulisan Petrus yang bukan Paulus, ada tulisannya Yudas, ada tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan segala macamnya itu. Jadi paradigma yang Anda bawa tadi tentang dosa waris tidak ada begini, tidak ada begini, jelas Anda tadi baru memecahkan dari surat Roma bahwa Rasul Paulus memang berargumentasi menuliskan tentang dosa yang diwariskan oleh Adam, ya, tentang yang dimaksud dengan sifat Adam itu, sifat Adam yang cenderung, yang sekarang kita manusia keturunannya pasti dan sudah pasti tidak bisa dibantah, cenderung melakukan kesalahan. Makanya saya bilang tadi, akal kita itu tidak betul-betul netral. Tidak betul-betul netral karena kita sudah di apa namanya? Dikorupsi gitu ya, dikorupsi oleh kecenderungan untuk melakukan kesalahan itu tadi. Jadi yang mau saya katakan adalah justru Bang Juma di sini bertentangan dengan diri sendiri, di mana saya tadi di awal sudah mengatakan saya sebagai orang Kristen untuk melakukan atau mengimani suatu iman harus berdasarkan kitab suci. Nah, sedangkan surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah kitab suci kami. Bagaimana mungkin seandainya di posisinya Abang Juma sebagai orang Islam mengatakan bahwa surat An-Nas itu tidak tidak layak diimani, gitu ya? Tidak, mustahil kan? Mustahil. Abang harus mengatakan bahwa surat An-Nas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah firman Allah. Sebagaimana kami mengimani kitab suci kami dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Begitu. Jadi paradigma Abang yang salah. Abang harusnya menyerang kekristenan dari perspektif kekristenan sendiri, di mana yang absurdnya bukan memandang dari agama Islam untuk memandang orang Kristen. Itu logical fallacy namanya itu. Saya juga tidak boleh menyerang Abang dari perspektif Alkitab. Tidak boleh. Ya, jadi harap dulu diluruskan dulu argumennya, jangan membawa argumentasi dari pemahaman Islam dari Quran untuk menyerang kekristenan. Itu logical fallacy, Bang. Pelajari dulu itu, Bang. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi. Kalau ada yang mau tanyakan tentang akal tadi, Abang buktikan dulu bahwa akal itu betul-betul netral. Buktikan apakah akal itu betul-betul netral. Buktikan survei di seluruh dunia ini. Contoh saya buat ini sedikit lagi ya, argumentasi saya. Di Indonesia ada emak-emak, contoh ya, tukang ngerumpi, menjelek-jelekin tetangga atau iri atau yang lain-lain lah yang aneh-aneh. Abang coba pergi ke Amerika sana. Kita sudah lain etnis, lain suku, lain kebangsaan dengan orang Amerika. Orang Amerika pasti ada yang tukang ngerumpi, ibu-ibunya. Mau ke Jepang sana atau ke Korea sana,
Kita lihat di film-film Korea itu cantik-cantik banget. Cantik-cantik banget kan? Keren-keren banget. Banyak juga yang jelek di sana. Sama kayak di Indonesia ini, banyak tukang ngerumpi, banyak yang tukang gosip, banyak penghujat. Itu di seluruh dunia ini, sifat-sifat dosa itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Makanya saya bilang di seluruh dunia ini akal manusia itu tidak netral lagi. Nah, silakan tanggapi. Oke, baik. Saya tidak pernah menakar kemudian agama Anda dengan Islam, tetapi saya menakar agama Kristen dengan pola dalil dari agama Anda sendiri, di mana hal itu melahirkan fitnah terbesar. Agama Anda lah yang menciptakan fitnah itu terhadap Adam alaihi salam. Secara membatabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Yang ada, Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Adam, anak-anak keturunannya laki perempuan diberkati. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan itu sesuai dengan fitrah. Fitrah apa? Fitrahnya Allah. Di mana Allah itu maha suci, maka manusia diciptakan dalam keadaan suci. Fitrat Allah lati fataran nas 'alaiha. Jadi manusia diciptakan dengan fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Karena dia berasal dari esensi yang suci, maka makhluk yang bernama manusia itu pun suci. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan adalah ketika manusia mewarisi dosa dari Adam. Sehingga dikatakan dalam kitab saudara Roma 5:12, sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah. Itu tidak ada, Tuhan pernah menyatakan hal seperti itu. Paulus yang membuat akal-akalan sendiri. Untuk apa? Untuk menjual Yesus. Supaya orang-orang lemah akal itu menerima Yesus sebagai penebusan dosanya. Padahal tak pernah Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu tak ada dalilnya selain karangan Paulus itu sendiri. Yesus aja nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus tidak mengenal kitab Roma ini. Tapi kemudian Paulus mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, di mana pengikutnya adalah saudara saya, yaitu Anda. Nah, itu poinnya. Sehingga berat saudara-saudara kami Kristen untuk mendudukkan keselarasan antara akal dan iman Kristen. Karena iman Kristen itu memang gak masuk akal. Satu-satunya kemudian agama yang mengaku dirinya berasal dari para nabi yang datang kepada Bani Israel, yang tidak masuk akal ya agama Kristen. Dan memang kalau Anda membaca pola yang dibangun oleh Paulus di dalam mengajarkan kemudian Kristus kepada targetnya, di dalam 1 Korintus 1:19, memang Paulus itu mematikan kecerdasan manusia. Dia akui kok. Dia membinasakan kecerdasan, kemampuan berpikir kemudian dihilangkan oleh Paulus. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus untuk menggiring manusia menuju kepada Kristus. Jadi tidak heran kalau agama Kristen ini dibangun ya ala-ala akal-akalan, tidak berdasar terhadap akal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ketika saya bernarasi bahwa Kristen dibangun dari akal-akalan, Anda tertawa. Padahal Anda sendiri yang memfitnah diri Anda dengan mengatakan seluruh dunia akal manusia sudah dikorupsi. Apa maksud Anda mengatakan akal manusia sudah dikorupsi? Artinya bahwa pengetahuan manusia itu sudah cacat. Sehingga agama Anda memang cacat. Memang cacat, memang tidak masuk akal. Akal pun Anda paksakan gak bisa lagi. Bahkan Anda menuduh akal Anda itu sudah dikorupsi. Dengan kata lain, legalitas yang Anda gunakan, standar yang Anda pasang untuk agama Anda udah memang tepat. Bahwa untuk masuk agama Kristen, akal wajib hukumnya dimatikan. Nah, seperti itu adanya, silakan. Baik. Sekarang saya tanya dulu kalian semua teman-teman yang ada di bawah maupun Bang Juma diri sendiri. Menurut Bang Juma dan orang-orang yang di bawahin ini jangan munafik ya, kalau asal ngomong ada gampang, tapi buktikan secara faktual.
kalau argumentasi kami sebagai orang Kristen yang mengatakan bahwa dan menurut Alkitab yang seperti Abang bilang tadi dituliskan oleh Paulus bahwa manusia sudah berdosa, telah jatuh ke dalam dosa. Buktikan bagi saya yang manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Buktikan. Dan buktikan di seluruh di dunia ini, di negara manapun, ada satu orang yang atau satu negara atau satu kabupaten atau satu RT atau satu rumah tangga deh biar lebih kecil. Dunia ini kan miliaran orang Bang Juma, ya 10 miliar. Saya minta satu rumah tangga aja untuk melawan yang 10 miliar populasi manusia ini. Ada enggak orang yang suci, yang benar-benar tidak berdosa, tidak melakukan dosa? Kalau ada, hari ini saya mualaf. Kalau ada, ya, bandingan satu rumah tangga, suami istri atau anaknya 2, suami istri, anaknya 2 berarti 4 orang, melawan 10 miliar manusia di dunia ini. Membuktikan bahwa yang dikatakan Alkitab, manusia semua berdosa kecuali Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani. Yang tidak berdosa di dalam catatan Alkitab hanya Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani, dalilnya surat Ibrani, ya. Jadi makanya itu buktikan bahwa Alkitab itu salah, bahwa di dunia ini selain daripada Yesus Kristus yang betul-betul suci dan tidak berdosa. Saya minta satu rumah tangga aja deh, satu suami istri melawan 10 miliar dunia. Kalau argumentasi saya tidak bisa dibuktikan, berarti pernyataan Alkitab tentang kecenderungan manusia jatuh ke dalam dosa, dan memang manusia semua berdosa kata Alkitab, maka kalau Abang bisa membuktikan, ya, Alkitab saya tidak ada lagi kebenarannya. Nah, saya tantang balik Abang, betul nggak itu data Alkitab saya? Kalau tidak betul, maka Anda yang benar, Alkitab saya salah. Nah, sekarang tugas Abang membuktikan itu, membuktikan bahwa argumentasi Alkitab mengatakan manusia semua telah jatuh ke dalam dosa, ya, dan akan mengalami maut, kematian. Itu adalah upah dosa, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat di awal Bang Juma katakan tentang, oh kalau Adam tidak berdosa begini, mungkin orang Kristen ini akan menjadi kerah. Nah ini yang dinamakan dengan apa ya? Termasuk logical fallacy, kesalahan berpikir juga itu. Orang Kristen percaya bahwa manusia itu diciptakan bukan robot. Saya nggak tahu di dalam iman Islam apakah manusia itu robot yang dipencet oleh Tuhan dari sana kiri lalu ke kiri, kanan lalu ke kanan. No, orang Kristen tidak percaya begitu. Artinya manusia itu diciptakan memiliki kehendak untuk melakukan apa yang mau dilakukannya sendiri tanpa harus melibatkan tentang Tuhan. Begitu loh. Adam itu bebas melakukan kehendaknya tanpa diintervensi Tuhan, karena dia bukan robot yang disetering begitu. Nah, oleh karena itulah, maka karena Abang tadi berargumentasi bahwa Adam dan Hawa itu kita harus berterima kasih, sama lah mungkin kayak argumentasi oleh Islam sendiri. Oh, kalau Yudas itu tidak pengkhianat, maka orang Kristen tidak selamat. Nah, itu kesalahan berpikir. Nah, dia tidak bisa membedakan kehendak orang berpikir atau apa motivasi orang. Motivasinya orang itu apa sih? Dengan pertanggungjawabannya sendiri kepada Tuhan. Ya. Itu kesalahan berpikir orang-orang Islam yang saya lihat, yang saya tonton selama ini. Kan kalian kan sering kan ngomong kayak gitu. Kalau Yudas itu tidak berkhianat, maka orang Kristen tidak akan selamat. Sama aja itu sama tadi. Kalau Adam dan Hawa itu tidak begini, maka tidak begini. Itu loh. Padahal kami percaya bahwa Yudas itu dia bertanggung jawab terhadap apa sih motivasi dia? Kan dia memiliki motivasi sendiri. Adam juga memiliki motivasi sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan seluruh keturunanmu akan merasakan apa yang kamu rasakan. Begitu loh.
bumi ini dikutuk, artinya kamu harus menjadi susah di kitab Kejadian untuk mencari makanmu. Hai kamu Hawa, susah untuk melahirkan anak-anakmu. Kan itu ayat Alkitab. Begitu. Jadi tolong Bang Juma jangan membawa sebenarnya poinnya adalah bahwa seluruh argumentasi Islam terhadap kekristenan adalah argumentasi membandingkan keimanan dari agama perspektif Al-Quran kepada Alkitab. Semuanya itu kesalahannya di situ. Tidak ada yang tidak. Itu poinnya. Silakan. Monggo. Oke, baik. Anda telah menggugurkan dan merubuhkan kemegahan mimbar gereja malam ini. Ketika Anda mengatakan saya tantang seluruh dunia, Anda harusnya malu mengatakan itu. Kenapa? Misi Yesus gagal berarti. Bukankah Yesus datang untuk mati untuk menebus dosa dunia? Habis itu Anda menantang. Tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Apa nggak keliru Anda ini? Harusnya Anda malu. Kalau saya ingin menjawab belak-belakan dan Anda ingin mualaf, saya katakan orang-orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan pewaris surga. Berarti kalau Anda bertanya mana orang berdosa, yang tidak berdosa, ya Kristen. Mencuri nggak berdosa, membunuh nggak berdosa, memperkaos tidak berdosa. Kan itu fakta. Menurut doktrin gereja, Yesus datang untuk nebus dosa, mati dengan jalan kutuk. Bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk dosa dunia. Pret. Anda malu sendiri, bukan? Apa tujuannya Yesus datang mati? Bunuh diri di atas pohon. Untuk apa? Ya untuk mensucikan keturunan Adam. Tapi ternyata Anda pun menyangkalnya. Malah sekarang menantang, tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Yesus gagal ternyata. Kupikir tadinya Yesus dalam Kristen turun ke bumi mati untuk membebaskan Kristen dari dosa-dosa. Ternyata hoax. Nah sekarang saya kasih Anda untuk menggunakan logika supaya Anda lain kali jangan bikin tantangan. Menghargai Bible, menghargai ilmu yang ada di dalam kitab saudara. Yesus mengatakan dengan terang di dalam Matius 18 nomor 3, kalau kau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak kecil itu suci, bersih, nggak ada dosa. Itu kata Yesus. Berarti benarlah kata Quran. Manusia itu lahir di bumi ini berdasarkan fitrah Allah. Yesus juga mengatakan itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Anda kena dua dalil. Dalil akal kena, dalil kitab Anda juga kena. Jadi jangan Anda mengatakan saya akan mualaf. Kalau ada manusia, Anda sama halnya membatalkan Yesus mati di salib. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Karena orang Kristen itu Kristus. Kalian adalah anggota Kristus. Anggota Kristus itu berarti Kristus. Jangan Anda lupakan itu. Kalian adalah pewaris surga. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, ya saya akan mengatakan seluruh Kristen itu adalah orang-orang yang tidak berdosa, meskipun mereka saling membunuh satu sama lain. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan pewaris surga. Tapi hoax, ajaran ilusi, halusinasi yang tidak masuk akal. Nah, sekarang saya ingin luruskan lagi pemahaman saudara sebagai pendeta TikTok. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Adam telah mewariskan dosa, boleh nggak saya minta dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabnya Yahudi? Di mana Kristen ini kan cuma numpang tenar melalui lewat terjemahan kitabnya Yahudi. Boleh nggak saya minta? Di mana Tuhan langit bumi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya selain fitnah Paulus di Roma 5 nomor 12. Silakan Anda sajikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti betul agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal alias bualan doang. Silakan.
Oke, baik Bang Juma. Jadi seru memang ya, seru. Tapi Anda tidak bisa membuktikan argumentasi bahwa akal Anda itu betul-betul netral dengan fakta-fakta logika dan fakta-fakta yang kita lihat yang real di dunia ini ya. Yang kita bicarakan ini manusia loh, ya kan? Artinya mengenai akal, artinya gini, bahwa saya tadi berargumentasi bahwa akal itu, ya, akal itu sudah terkorupsi oleh dosa, sehingga manusia cenderung melakukan hal-hal yang salah. Ya, setiap kesalahan itu dosa. Ya, menurut menurut kami kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah mengatakan bahwa orang Kristen itu suci. Ya, dan memang ya betul. Berarti Anda sudah mau mualaf. Kami orang-orang Kristen itu disebut dengan orang-orang yang kudus, ya. Ya, berarti kapan mau mualaf? Ya, sebentar. Tapi Kan gini, tadi abang kalau ada satu manusia suci, abang mau mualaf. Nah, kapan mau mualaf? Begini, saya jadi Anda sudah salah membuat suatu tatanan argumentasi, karena waktu saya mengatakan tentang bahwa manusia, lalu Anda melarikan tentang penebusan Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, saya tadi berargumentasi tentang dosa itu, tentang nature-nya manusia itu sudah dikorupsi oleh dosa, melakukan kecenderungan kesalahan. Dalilnya boleh nggak Anda, maaf interupsi, ada dalil nggak Anda mengulang-ulang kesalahan fatal yang hanya merupakan fitnah doang? Bisa nggak ada dalil dari kitabnya orang Yahudi? Ya, makanya saya bilang tadi, kalau Anda mau bertanya tentang dalil, tentang ada nggak dosa waris di kitabnya orang Yahudi, kami itu Alkitab kami dari kitab Kejadian sama Wahyu loh. Iya, mana kitabnya kitabnya Yahudi? Kan bertanya kepada orang Yahudi. Kitabnya Yahudi. Artinya saya seorang Kristen, Bang Juma. Saya harus mengimani dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang, karena kitabnya Yahudi Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Kok tiba-tiba muncul agama Anda mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Itu adalah salah satu yang kami imani juga. Iya, makanya saya minta dalil. Satunya adalah yang kami imani juga, tapi ya, makanya saya minta dalilnya, abangku yang ganteng, mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya, surat Roma itu salah satunya. Itu kan kitab suci. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan kitabnya Kristen. Itu kitabnya Kristen yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang Juma. Saya orang Kristen. Tapi berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui bahwa di ajaran Yesus tidak ada dosa waris. Apa ya? Diilhamkan oleh Roh Kudus, Bang Juma. Yesusnya aku bilang, ada nggak Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan bahwa ada mewariskan dosa? Ada nggak? Apakah ada keluar kata-kata dari mulut Yesus untuk mengatakan ada dosa waris? Tidak ada. Tapi kami percaya bahwa semua rasul yang menuliskan Injilnya itu diilhamkan oleh Yesus Kristus. Itu. Terus maksud Yesus kan itu ya nggak apa-apa. Anda kan Muslim. Maksudnya Yesus dalam Matius 18 tadi. Rasul Paulus itu dikuasai oleh untuk menuliskan kisahnya dan tidak mungkin ajaran Paulus bisa bertentangan dengan Yesus. Kalau yang mengajarkan Paulus itu adalah Roh Kudus, itu nggak mungkin bertentangan. Tidak mungkin utusan Tuhan membatalkan hukum Tuhan, itu tidak mungkin. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan di Matius 18, sudah dari topik. Enggak, ini bukan menghindar. Anda yang melakukan sesuatu yang irasional
semakin Anda berargumentasi, semakin terjawab tema saya bahwa agama Kristen memang tidak cocok dengan akal. Ya, kan begini Bang Dimas. Tadi kan Anda mengatakan. Semakin Anda berargumentasi, semakin nyata agama Anda memang tidak masuk akal. Gini, saya kan menantang Anda tadi, tunjukkan di dunia ini ada orang atau satu rumah tangga, kan itu tadi tantangan saya, yang tidak berdosa. Sebagaimana Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Boleh sekali-sekali. Sebaliknya, yang bukan kata Alkitab, siapa di dalam 10 miliar manusia ini, satu rumah tangga yang tidak berdosa. Kan Orang berdosa bisa nggak? Katakan ya orang Kristen lah. Orang berdosa bisa nggak masuk surga? Orang berdosa bisa nggak masuk Nah, ini surga? lain lagi topiknya. Jangan dulu loncat-loncat. Enggak, saya tanya. Anda kan mencari data Membawa itu. topik jadi Tadi, lain lagi. Ganti dulu topiknya kalau kita mau bahas. Tadi Anda kan nantang. Saya tunjukkan dalil Matius 18:3. Di situ Yesus mengatakan anak kecil sebagai contoh, sebagai patron untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak yang dimaksud Yesus di sana adalah anak yang tidak berdosa. Anda minta mana buktinya? Ya, seluruh anak kecil yang lahir, seluruh anak kecil yang lahir itu suci, bersih. Nah, itu tafsiran Anda kan. Lalu kenapa Yesus mengatakan harus hidup sama seperti anak kecil? Ya, baik. Kenapa anak kecil Baik, ini baik. sebagai Sekarang apa? filter? Silakan Anda jawab. Kenapa anak kecil ini sebagai landasan untuk masuk surga? Karena anak kecil ini kenapa? Baik, sekarang begini. Perhatikan saja anak kecil dengan kepolosannya, dengan kejujurannya. Enggak, saya bertanya loh, kenapa Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai gambaran untuk masuk surga harus hidup sama seperti anak kecil tadi? Ya baik. Justru Karena- itu jawabannya. Karena apa? Karena anak kecil itu, lihat anak kecil jujur, ya kan? Satu, banyak sifat-sifat anak kecil. Sifat jujur, ya kan? Dia ada dosa Tidak tahu iri nggak? hati. Dia enggak dosa kah? Kalau Anda mau bertanya tentang dosa perbuatan, dosa aktual, dosa bedakan. Tidak bisa membedakan tentang dosa aktual yang dilakukan dengan sifat Orang dosa. Itu masalah. saudara, sekarang begini, boleh nggak orang itu dihitung berdosa kalau dia tidak melakukan dosa? Nah, Anda tidak bisa membedakan antara sifat. Bukan saya yang tidak bisa berdosa membedakan. dengan Anda yang terjebak dalam konsep agama Anda sendiri. Coba Anda dalami dulu Roma 5 nomor 12 itu. Sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu apa maksudnya? Iya, betul. Nah, itu Anda membenarkan lagi. Makanya saya bilang bedakan antara Kok jadi orang itu yang bukan berdosa berbicara dengan sifat. orang yang Roma 5:12 itu bukan bicara sifat. Itu bicara gini, dosa. saya Nah, seluruh manusia sudah jatuh ke dalam Gini. dosa. Itu fitnah itu. saya gini aja. Kita ke realita aja, fakta. Anak kecil ada nggak yang diajari orang tuanya berbohong atau berantem atau dia egois? Ada nggak orang tua yang mengajarkan? Tapi faktanya anak kecil bisa nggak egois, bisa nggak pelit, bisa Di situ nggak aja dia, dulu contohnya. bisa. Kenapa Yesus mengambil Makanya contoh dulu di anak dunia kecil? ini. Ya, di Apakah dunia ini karena anak kecil? ada nggak yang egois? Apakah Dari mana karena coba anak itu? Sifat-sifat apakah egois? karena anak ada dosa sampai Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai landasan untuk menakar diri? Jadilah seperti anak kecil ini untuk masuk ke dalam surga. Apakah Anda ingin mengatakan kita harus mencontoh anak kecil lugu, polos, suka main-main, main tali, terus makan permen? Apakah yang kayak begitu? Atau memang manusia ini fitrah? Anak kecil ini memang fitrah dia, suci memang.
Atau karena kelakuan-kelakuan yang Anda katakan tadi itu lugu? Haruskah kita berlugu-lugu ria supaya masuk surga? Atau memang kadar anak kecil ini adalah manusia suci? Oke, bisa saya tanggapi. Kalau kita dua-duanya ngomong kan tidak enak gitu. Iya, silakan. Maksud saya gini Bu. Maksud saya faktanya bahwa sifat dosa itu kenapa dia memiliki sifat egois, bahkan tidak diajari orang tuanya. Makanya saya bilang dia memiliki sifat dosa walaupun dia tidak memiliki dosa aktual perbuatan. Makanya bedakan. Itu kalau orang cerdas begitu Bang, membedakan antara memiliki sifat dosa dan memiliki apa yang Anda katakan memiliki sifat dosa itu ilmu dari mana itu? Mungkin Anda ingin mengatakan memiliki potensi untuk melakukan dosa. Barangkali itu maksudnya. Sifat, abang. Nah, itu bukan sifat dosa. Tidak ada di dalam dirinya memiliki sifat-sifat kehendak melakukan kesalahan dari awal. Itu argumentasi saya dan fakta realnya di lapangan itu yang terjadi. Nah, sekarang begini, fungsi Yesus. Iya, saya paham. Sekarang fungsi Yesus mati di salib itu apa? Kan untuk menghilangkan itu kan? Jangan dulu lari kepada Yesus. Jangan dulu lari karena tidak masuk akal. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Anda tidak percaya maka Anda tidak selamat. Kan itu. Bukan. Kalau Saya dulu. kami orang yang sudah percaya, Fungsi ya Yesus selamat. mati di atas tiang salib apa fungsinya? Untuk menghapus dosa itu tadi kan? Dosa apa yang mau dihapus? Yang Anda tahu coba Ya, dulu. Anda yang tahu. Anda yang tahu. Yesus mati untuk apa? Iya, supaya Anda tidak stromen terhadap tentang penebusan dosa. Yang Anda tahu apa sih? Iya, saya bertanya sama saudara, Anda lah yang jelaskan. Jadi Yesus Anda bukan bertanya. Anda semakin lama semakin idiot. Saya bertanya, Yesus itu mati untuk apa? Gaya-gayaan gitu. Sudah. Ya, Bisa saya pikir jawab? dulu. Ya, pikir dulu. Sebenarnya satu topik kita ini sudah lari, tetapi argumentasi saya Tidak lari. sesuaian dengan fakta. Orang nonton di bawah Islam Kristen, semakin Anda menjabarkan apa yang Anda maksud, apa yang Anda ingin uraikan, semakin nyata bagi kebenaran bahwa agama Anda memang tidak cocok untuk akal. Kristen itu tidak cocok dengan akal. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara. Yesus mati itu untuk apa? Yesus itu mati. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu tidak cocok dengan akal, ya betul. Nah, Kekristenan betul. itu cocok dengan iman, Ya, bukan akal. ya. Udah selesai berarti ya. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya itu kan iman kan. Saya tidak Iya. melihat Yesus disalib. Tidak melihat Iya. saya hanya tahu dari kitab suci. Lalu saya beriman percaya bahwa dia disalib, dia bangkit, dan dia mengatakan bahwa kematian dia membawa keselamatan bagi banyak orang. Itu yang saya imani. Jadi bukan akal, Iya. Bang. Betul sampean. Oke. Kristenan itu bukan agama akal, tapi agama iman. Oke, siap. Oke, saya kira cukup. Cukup. Oke, nanti lain kali kita bisa diskusi. Makasih saudara. Makasih Malam. saudara. Malam juga. Oke. Nah, gimana teman-teman? Kita sudah mendengarkan dari saudara kita pendeta TikTok bahwa agama Kristen itu memang bukan agama akal, tapi aliran kepercayaan. Karena kata iman itu kan asalnya dari Quran. Jadi Kristen ini aliran kepercayaan, aliran keyakinan. Wow, gawat ini teman-teman. Gawat. Wow. Wow.
tidak bisa menyelaraskan antara akalnya dengan imannya, keyakinannya, maka mau tidak mau harus pasrah. Karena semakin berargumen, semakin jauh dari akal. Ya mau tidak mau harus pasrah mengaku memang Kristen itu adalah agama yang tidak masuk akal. Ya mungkin masuk angin. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian. Ini ada botol, isinya air. Saya menggunakan yakin aja, percaya aja. Saya buka, lalu saya minum. Saya tidak mungkin percaya ini racun, tidak mungkin. Saya percaya ini adalah air putih. Tidak menggunakan akal, saya teguk langsung. Tiba-tiba reaksinya apa? Mata mulai berputar, teng, 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 telinga bunyi, jantung, isi perut udah mulai bergulung-gulung. Habis itu saya gunakan akal. Akal, sini. Hai akal, ya paman, perintahkan matamu untuk membaca tulisan dari botol tadi. Tuak. Campur baygon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah terlanjur. Modal iman, modal percaya, modal yakin doang, pede. Segitu teganya dia membinatangkan dirinya. Binatang itu Pak, kalau dia melihat air, dia nggak bertanya, dia nggak berpikir, ini air apa ini? Ada kuman nggak? Ada virus nggak di dalamnya? Yang penting dia minum, itu binatang. Tapi kalau manusia Pak, airnya dimasak dulu, disulin dulu, diperiksa dulu, ini apa, botol apa, tulisannya apa, baru diminum. Itulah fungsinya akal. Ya kalau abang yang tadi Kristen itu enggak, langsung nanti kalau matanya sudah mulai barulah menggunakan akal. Apa ini ya? Wah, ternyata kencing onta. Parah. Wah, selama ini saya menertawakan Islam, ternyata saya sendiri minum kencing onta. Kenapa? Karena iman ini saja. Akhirnya apa? Bukan lagi tak kencing-kencing, tapi tak bera-bera. Itulah celakanya kalau beragama tanpa menggunakan akal. Ya, sama seperti kambing. Kambing itu dia nggak pernah berpikir. Andai saja kambing itu berpikir, kambing tidak akan mau makan rumput. Kambing maunya makan pisahat, ya toh? Onde-onde. Tapi karena kambing binatang, ya dia nggak mikir. Rumput dimakan, nah rumputnya baru-baru ada tai kucingnya sih makan dia. Namanya kambing binatang. Yang penting percaya saja, imani aja. Pokoknya bikin kenyang lambung, makan aja. Itulah Al-Quran katakan bahwa ulaika kal an'am balhum adallu. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang yang lengah. Ya. Itulah orang yang merugi. Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka seperti hewan ternak kata Allah. Bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Ada agama dianut, tapi bukan akal yang menjadi landasan pijakannya. Untung Khairil Anwar tidak sesama dengan para penulis
koran Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma dan seterusnya. Atau Tatang Sutarma, tidak sezaman dengan mereka. Andai sezaman, kitabnya pun dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya karena katanya nggak pakai akal. Kalau di dalam imannya nggak perlu akal, yang penting percaya saja. Masolang generasi hancur sudah. Allahu Akbar. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu ya. Kalau sudah pakai hijab, pakai jilbab, jangan lagi minta naik. Nanti tidak enak perasaan tak. Kalau Bang Suma sudah nyanyikan sebuah lagu, nanti tidak enak rasanya didengar. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Siap, Katolik Protestan Abang. Protestan saya. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Udah malam di kamar nih. Oh, Gak apa-apa ya? syaratnya di sini harus buka kamera, Abang. Oh, gelap kan? Iya. Ya, Gelap. nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi gini Bang. Kalau agama Kristen itu bukan agama yang berakal. Simpelnya aja Alkitab itu tidak perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Justru menurut saya upaya untuk mengimani apa yang diimani secara akal, makanya diterjemahkan dari bahasa aslinya. Ada satu upaya-upaya yang dilakukan oleh agama Kristen untuk mengasihi yang diimaninya secara akal, begitu. Coba ditanggapi dulu. Iya, buka kamera dulu Bang, baru saya tanggapi. Yang intinya Anda sudah bertentangan dengan pendeta yang tadi, gitu ya. Nanti kalau Anda sudah bisa buka kamera, silakan ajukan lagi permintaan. Yang pasti Bible diterjemahkan bukan karena akal, tapi untuk akal-akalan. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Baik. Langsung ke topik aja lah ya. Silakan Abang. Baik. Nah, di dalam Roma ya, mengapa Paulus menggunakan kata begini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, mengapa Paulus menggunakan kalimat ini? Dia berdasarkan apa dalam perjanjian lama ya? Berdasarkan apa? Nah, di dalam kejadian ya, kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah, kemudian terjadilah akibatnya bahwa manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa ya. Jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi dalam kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada waktu penciptaan, manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi di ayat 2 dikatakan begini, setelah jatuh ke dalam dosa, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka ciptakan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi begini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi yang tadinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sekarang karena dosa, akhirnya kita menjadi menurut gambar orang tua kita. Contohnya seperti Set, dia menjadi gambar dan rupa Adam, lalu memberi nama Set kepadanya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, umur Adam
setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Dan sepanjang Kejadian 5 ada kata-kata kemudian ia mati, kemudian mati, kemudian mati. Itulah apa akibat dosa. Jadi yang dimaksud oleh Paulus ya, yang dalam Roma 5 ya, Roma 5 ayat 12 tadi dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk. Jadi artinya kita sekarang bukan lagi, kita kehilangan gambar kemuliaan Allah. Itulah makanya Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya kita dilahirkan berdasarkan rupa dan gambar orang tua kita. Terima kasih Bang Zuma, itu pembukanya. Kira-kira nyambung gak abang dengan tema saya itu? Itulah makanya baik. Nyambungnya begini, nyambungnya. Silakan. Itulah yang dibilang pembicara sebelumnya saya tadi bilang, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah, akibatnya akal kita jadi korup, jadi menyimpang, tidak lagi sesuai dengan kehendak Bapa di surga, tetapi akibatnya menjadi kehendak manusia itu sendiri, kedagingan kita. Makanya kata Yesus begini, apa yang dilahirkan dalam Yohanes 3 ayat 5 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita dilahirkan berdasarkan gambar rupa orang tua kita, akibatnya akal kita pun jadi korup, tidak lagi menjadi mencerminkan gambar dan rupa Allah. Itu. Maksudnya gimana ini bang? Ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, akal kita itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sejalan, tidak ada yang korup, sempurna, 100%. Seperti apa kehendak Bapa di surga, seperti juga pikiran kita. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pikiran kita jadi korup, jadi menyimpang. Akibatnya akal kita jadi nggak bisa jadi sandaran, nggak bisa menjadi patokan kebenaran itu. Makanya dibilang Bapak yang tadi, kita menggunakan iman itu. Ada dalilnya enggak? Itu yang saya bilang tadi, itu yang saya bilang tadi dalam tadi itu yang saya baca tadi di Kejadian 5 tadi. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada waktu manusia diciptakan menurut rupa Allah, tidak ada yang korup. Akal kita sempurna. 100% apa yang dipikirkan Allah, 100% juga itu yang dipikirkan kita. Karena apa? Karena tidak ada yang jatuh, tidak ada yang menyimpang. Nah, kemudian ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka ciptakan. Nah, di ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi anaknya itu menurut gambar dan rupa Adam, bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah. Itu maksud saya. Kok semakin gak masuk akal ya bang ya? Itu gimana posisi gak masuk akalnya? Coba. Ya, Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasar. Bukankah Tuhan sendiri yang membuat permusuhan itu? Aku akan mengadakan permusuhan. Kenapa jadi jatuhnya manusia takarannya kepada Tuhan? Anda ingin menyaingi Tuhan gitu maksudnya? Anda ingin hidup sama seperti Tuhan gitu? Lalu? Bukan. Lalu? Kan begini. Iya, halo. Kan begini. Saya akan lawan. Dalam Ya lanjut bang. kan begini. Iya. Bukan begini ya.
pada waktu manusia diciptakan, ya, pada waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah, ya. Nah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menurut Roma Kejadian 5, ya, menurut Kejadian 5 ayat 1 sampai 3, ya, manusia itu bukan lagi menjadi menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menjadi menurut gambar orang tua kita. Itu maksud saya. Oke, baik. Saya ingin menganalisa kemampuan logika saudara saya ini. Pencipta langit dan bumi itu apakah ada yang bisa mengintervensinya? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Anda kemudian bernarasi bahwa Tuhan menciptakan Adam serupa dengan Tuhan, kan? Apa rupanya, iya. Ya, Seperti berarti kehendaknya Tuhan tidak ada yang bisa mengintervensi. Ketika Adam memiliki sifat serupa dengan Tuhan, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebentar, tolong diulangi kalimat terakhir. Ya, ada nggak yang bisa mengintervensi Adam? Sebagaimana dia serupa dengan Tuhan. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, Enggak, sebelum jatuh. oh, tidak bisa. Tidak ada. Makanya Adam itu tidak turut kepada Tuhan. Karena dia juga tidak mau diintervensi, sebagaimana Tuhan tidak mau diintervensi. Nah, kenapa Anda menyalahkan Adam? Anda yang membuat konsep. Itu namanya kebebasan memilih. Ya, Tuhan hanya bisa memberi. Kenapa jadi ke sana? Karena Anda mengatakan Tuhan menciptakan Adam seturut dengan gambar serupa dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak ada yang mengintervensi. Ya, Adam karena dia memiliki sifat-sifat yang sama serupa dengan Tuhan, maka meski Tuhan mengatakan ini, ya aku nggak mau diintervensi sebagaimana lu nggak mau diintervensi. Aku kan gambaranmu, aku kan serupa denganmu. Kau nggak mau diintervensi, ya aku juga dong nggak mau diintervensi. Makanya aku bilang, kalau Anda kemudian mau Adam seperti apa yang Anda gambarkan, berarti Anda ingin menyayangi Tuhan. Nah, itulah makanya dia melanggar perintah Tuhan yang ketika Tuhan melarang dia jangan makan buah pohon terlarang, dia langgar itu karena dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Iya, dia tidak mau terintervensi, kan? Artinya bukan pengaruh iblis, tapi pengaruh sifat yang melekat pada Adam, di mana Adam itu serupa seturut dengan Tuhan. Emang ada yang bisa kemudian mengintervensi Tuhan? Kan tidak ada. Maka ada yang disalahkan dong, terus intervensi. Adapun saya menyesal setelah melanggar perintah dari Anda, dari Tuhan, ya bukankah juga Anda telah menyesal menciptakan manusia? Kan samanya kita. Ayo. Itulah makanya manusia dituntut untuk taat kepada Tuhan. Itu. Tadi kan bisa saya terangkan. Apakah ada Tuhan juga dituntut untuk taat? Kan tidak. Sementara aku ini adalah rupa Tuhan, gambar Tuhan aku ini. Sebagaimana Tuhan tidak dituntut untuk taat, ya saya juga dong. Nah, inilah kesalahan fatal konsep yang dibuat oleh saudara kami Kristen. Kalau dianggap bahwa Adam itu serupa dengan Tuhan, ya tidak boleh ada yang mengintervensi. Tapi kalau yang dikatakan sesuai dengan fakta yang ada di Islam, bahwa Tuhan merancang ciptaan bernama Adam dengan menggambarkan perencanaannya sebagai pemimpin di bumi, lalu Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rencananya, itu baru tepat. Adam jatuh tepat karena dia tidak serupa Tuhan. Dia hanya serupa dengan rancangan yang Tuhan rancang untuk bagaimana menciptakan makhluk mengisi bumi sebagai pemimpin. Tapi kalau dia setara dengan Tuhan, segampar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, ya memang nggak ada yang boleh intervensi. Salah sendiri kalau misalnya menghukum Adam oleh karena Adam tidak taat kepada dia untuk supaya jangan makan buah. Ya, nggak boleh saya diintervensi. Bukankah saya ini serupa denganmu? Coba dibetulin lagi tuh. Makanya aku bilang, apa fungsi akal sebenarnya ini untuk Kristen?
Karena begini, kalau akal kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang tunduk kepada akal, tapi akal kita yang tunduk kepada firman Tuhan. Karena menurut Amsal ya Pak, ya Ustadz ya, Amsal 4 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan beserta segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita, tetapi harus kita bersandar kepada firman Tuhan. Itu jawaban saya, Ustaz. Oleh karena itu saudaraku penatua, kalau landasan kita akal harus tunduk kepada dalil, karena ini berbicara mengenai keselamatan, maka akal yang memiliki kedudukan paling mahal di antara seluruh makhluk yang Tuhan pernah ciptakan, itu benar-benar harus tunduk kepada dalil, di mana dalil itu bukan manusia yang buat, tapi Tuhan. Bahaya kalau akal tunduk kepada dalil-dalilan, bukan firman Tuhan. Tunduk akal kita kepada dasar tersebut, maka ketika kita tundukkan akal kita kepada dasar yang bukan berasal dari firman Tuhan, maka celakalah kita ini manusia. Maka akal ini harus selaras kekuatannya, ya, cakupan daripada akal itu sendiri, dimensi upaya akal untuk menelaah sebuah kebenaran harus pada puncaknya, yaitu apa? Dimensi pewahyuan harus selaras dengan akal itu sendiri. Karena tidak mungkin ada Tuhan mewahyukan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan akal manusia. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan bahwa kita harus runut tunduk kepada pengertian yang dihasilkan dari pemahaman wahyu atau firman Tuhan, akal harus tunduk kepada itu betul, itu tidak keliru. Yang masalah kalau bukan firman Tuhan, akal ditundukkan ke situ, maka orang menjadi bodoh. Apa yang terjadi? Akal dalam beragama karena mengikuti pola dalil yang tidak diasaskan oleh firman Tuhan, maka orang itu menjadi bodoh. Sehingga muncul pemahaman bahwa untuk menjadi pengikut agama tersebut, ya wajib menanggalkan otak. Begitu, Bang. Ya. Nah, terus kalau kami berbeda itunya cara berpikirnya. Kami berpikir berdasarkan ini, Ustadz ya. Mazmur 119 ayat 30, 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Jadi firman itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman itu yang memberi pengertian, bukan akal yang memberi pengertian. Kemudian di Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi akal itu membutuhkan arah dari firman, ya, untuk melangkah dan menetapkan keputusan. Jadi bukan akal yang menentukan, firman itu yang menentukan. Makanya kami selalu tunduk kepada firman. Makanya kadang-kadang iman orang Kristen, doktrin orang Kristen bertentangan dengan akal budi manusia, tidak bisa dicerna. Itu jawaban saya, Ustaz. Berarti kitab saudara sudah bercampur aduk dengan firman Tuhan. Itu akan selalu selaras dengan akal manusia. Bila mana ada sebuah kitab yang tidak selaras dengan akal, berarti kitab itu bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berfirman kepada manusia, di mana dia sendiri yang bikin akal, dia yang tahu target akal, dia yang tahu fungsi akal, dia yang tahu kemampuan akal, lalu memberikan aturan melalui firman, di mana aturan itu tidak bisa ditelaah oleh akal itu sendiri. Berarti yang Anda anggap wahyu, yang Anda anggap firman Tuhan itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena akal tidak bisa masuk ke dalam. Seibarat ada pabrik membuat motor, lalu motor ini dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, pabrik ini juga akan mengeluarkan manual buku panduan untuk mempersonalkan motor tersebut. Kalau ternyata cara
yang dituliskan dalam buku manual ini untuk mengoperasikan motor itu tidak sama dengan kondisi motor, berarti pabrik itu cacat. Pabrik yang memproduksi motor ini bukan pabrik yang betul. Nah, sama ketika dia memproduksi motor, lantas kemudian dia mengerti seluk-beluk motor yang dibuatnya, tentu dia akan uraikan seluk-beluk cara apapun yang terkait dengan kendaraan tersebut dalam sebuah buku, sebagai buku panduan. Maka keluarlah buku itu dengan motor itu satu visi, satu misi. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan akal Anda? Lalu kitab Anda juga adalah dari Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda tidak maha tahu tentang akal? Sampai akal yang diciptakan Tuhan Anda tidak selaras dengan kitab Anda. Sehingga akal harus terseok-seok, sehingga nampak bagi orang lain agama Anda menghantarkan Anda tidak berakal. Jangan-jangan kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Kalau akal Anda sudah pasti dari Tuhan. Tapi ini kitab Anda ini, kenapa bisa bertolak belakang dengan hal yang datang dari Tuhan, di mana dimensi yang utama pada kemanusiaan itu adalah akalnya? Tapi kenapa kitab Anda tidak masuk akal? Tidak masuk akal Anda, apalagi akal orang lain. Berarti ada yang harus Anda pertanyakan di situ. Apakah Tuhan Anda tidak mengerti dimensi akal, kemampuan akal, cakupan akal, sampai buku yang diwahyukannya itu tidak bisa ditembus oleh kemampuan akal manusia itu sendiri, yaitu saudara kami Kristen. Hanya ada dua, akal Anda atau kitab Anda yang bukan dari Tuhan. Sudah pasti akal Anda itu dari Tuhan. Kekuatan, cakupan, dimensi, kemampuan akal Anda itu dari Tuhan. Yang meragukan ini kitab saudara. Itu aja. Baik. Silakan. Mengapa akal tidak bisa sejalan, pikiran manusia tidak bisa sejalan dengan pikiran firman Tuhan? Karena sudah jatuh ke dalam dosa itu. Karena jatuh ke dalam dosa itu sangat mengerikan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia dan bukan menurut Kristus. Jadi akal kita ini cenderung berfilsafat kosong. Makanya banyak doktrin-doktrin yang tertawan oleh filsafat-filsafat kosong, yang selalu filsafat ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi makanya Alkitab mengatakan jangan berdasarkan akal, karena kamu itu akan menghasilkan filsafat kosong. Bagi orang-orang mungkin filsafat Socrates Plato dan seterusnya itu adalah kebijaksanaan. Tetapi bagi firman Tuhan itu adalah filsafat kosong. Oke. Jadi sebenarnya gini, Bung. Akal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar kemampuannya. Akal itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membedakan bentuk, pola, warna, gambar, dan seterusnya. Sehingga dengan akal itu manusia bisa membedakan objek-objek, bisa berkarya, bisa mencipta, melahirkan sebuah dimensi baru di atas dimensi lain. Itu akal. Sehingga Tuhan yang menciptakannya ketika memberikan sebuah pernyataan berupa pewahyuan melalui perantaraan para nabi, itu sudah pasti terkoneksi dengan akal. Tidak mungkin tidak. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa bisa dalil-dalil dalam Bible itu tidak masuk akal alias irasional, karena memang satu, Anda lihat di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 1:19, keterbatasan daripada cakupan karangan Paulus itu tidak akan pernah bisa sampai level Tuhan. Pernyataan-pernyataan Paulus tidak akan sampai kepada level firman Tuhan. Sehingga apa? Untuk menerima itu sebagai firman Tuhan, maka pengikutnya lebih dulu dimatikan akalnya. Boleh Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19 atau 2 Korintus 10 nomor 5. Di situ Paulus mengatakan bahwasanya dia mematikan, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar
Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata Paulus. Menghilangkan kecerdasan, kemampuan berpikir orang-orang yang cerdas akan dihilangkan oleh beliau. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menggiring kemudian, atau kami menawan kemudian menuju kepada Kristus. Itu dalil. Jadi memang orang Kristen ini berdasarkan data yang ada, data yang saya sajikan tadi barusan, itu harus memahami bahwa ketika ada yang irasional di dalam Bible, itu harus diterima aja. Jangan tidak diterima. Kenapa jangan tidak diterima? Ya seperti yang saudara katakan bahwa di Kristen itu tidak akal tapi iman. Kenapa tidak akal? Karena tidak masuk akal. Tetapi Kristen adalah agama, Kristen adalah keyakinan, Kristen adalah aliran kepercayaan. Maka apa yang terjadi? Yakini aja, percaya aja, imani aja, meskipun tidak masuk akal. Karena memang kekristenan itu pada prinsipnya tidak bisa ditakar atau ditelaah dengan akal manusia. Karena pasti tidak nyambung. Nah, ketidaknyambungan inilah bukti bahwa agama Kristen bukan ajaran Tuhan. Itu, silakan. Baik. Nah, kenapa jangan mengandalkan akal? Karena begini, karena dosa waris itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu begitu dalam. Makanya dari situ yang muncul istilah, ada ini credo inteligen. Artinya aku percaya supaya aku mengerti. Karena percaya inilah yang membangun logika. Iman itulah yang membangun logika, bukan logika yang membangun iman, tetapi percaya itu yang membangun logika. Percaya itu yang membangun akal. Jadi bukan akal yang membangun percaya, tetapi percaya itu yang membangun akal. Makanya percaya dulu kepada firman Tuhan, baru kita bisa memperoleh akal budi daripada surga. Itu maksudnya itu, Ustaz. Karena dosa waris, itu masalahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa lagi-lagi saudara kami Kristen benar-benar mendudukkan agamanya sebagai agama yang tidak berlandaskan terhadap akal. Dosa waris lagi tuh. Padahal bukankah dosa waris ini diakibatkan oleh karena Adam makan buah pengetahuan? Lalu kenapa buah pengetahuan setelah dimakan malah menjadi idiot? Ketika Adam difitnah bahwasanya Adam telah makan buah pengetahuan, ya harusnya pengetahuan yang menjadi rujukan kepercayaan dan keyakinan. Maka ketika kita berbicara mengenai pengetahuan, berarti dia berakal dari kata tahu. Tahu ini artinya ilmu. Ilmu ini artinya akal. Akal inilah yang menjadi item-item pemikir, penelaah, ya, penjelas dan seterusnya. Sehingga ketika Adam makan buah pengetahuan, ya pengetahuan lebih dulu untuk memahami daripada karakteristik firman Tuhan. Itu poinnya. Kalau tidak, lalu buat apa dihukum? Kalau ternyata pengetahuan itu tidak memberikan manfaat sama sekali, malah lebih tinggi daripada iman, jadi tidak perlu dihukum. Kalau tidak ngepek, kalau tidak ngefek daripada buah pengetahuan itu, ngapain dihukum? Ternyata pengetahuan bukan landasan pijakan awal dalam kekristenan untuk menapaki kekristenan itu sendiri, tetapi iman. Lah kalau begitu matikan aja akal. Baik. Nah, mengapa akal manusia itu begitu tidak bisa dipercaya? Karena begini, Ustaz, antara firman Tuhan dengan akal itu beda jauh. Perbedaannya itu diterangkan oleh Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari dari rancanganmu. Jadi akal Tuhan itu supranatural, supra logika. Artinya di luar jangkauan, jauh di atas daripada logika manusia. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mengandalkan pikiran manusia, itu namanya filsafat kosong. Yang dihasilkan itu adalah filsafat kosong. Makanya kita harus menyandarkan pada rancangan Tuhan, pada firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada langit, sedangkan kita di bawah. Itulah perbedaannya seperti antara jauhnya antara langit dan bumi. Kita nggak boleh mengandalkan akal kita itu. Katakan di sesi terakhir ini itu betul, benar. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan wahyukan. Tetapi benar tidaknya itu wahyu Tuhan pasti selaras dengan akal. Masalahnya, saudara Kristen kami dalam pola keagamaan, hampir semua lini dalam keimanan Kristen itu tidak masuk akal. Artinya bahwa konsep yang dibangun Kristen adalah konsep yang bertentangan dengan akal. Kalau yang Anda katakan tadi barusan, tidak ada yang tidak masuk akal. Masuk akal semua. Musa belah lautan, masuk akal. Tongkat menjadi ular, masuk akal. Yesus membangkitkan orang mati, masuk akal. Yesus kemudian mengobati orang lumpuh, masuk akal. Yang tidak masuk akal, Tuhan ditempeleng sama manusia. Tuhan turun ke bumi pakai cawat, pakai sempak, itu nggak masuk akal. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia diutus Tuhan, dia utusan Tuhan, dia mengatakan firman Tuhan, dia bermujizat karena dari Tuhan, itu semua masuk akal. Jadi narasi saudaraku ini yang terakhir itu memang betul, harus berlandaskan kepada wahyu Tuhan. Sebab wahyu Tuhan pasti masuk akal. Yang tidak masuk akal ini isi daripada kitab saudara. Surah Paulus, konsep yang dibangunnya itu yang tidak masuk akal. Maka saya katakan, ketika kita membangun sebuah narasi berlandaskan Bible, dalam hal ini kitabnya orang Kristen bukan PL, maka kita akan sampai kepada keadaan terseok ketika akal yang kita jadikan sebagai pijakan untuk menelaah, karena irasional adanya. Tapi kalau firman Tuhan, wahyu Tuhan yang datang kepada Musa, jelas itu yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menciptakan akal sudah pasti selaras dengan wahyunya. Nah, ketika ada buku yang dikatakan wahyu Tuhan tapi dia selaras dengan akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Jadi saudara salah ketika Anda mengatakan, ya kami harus mendudukkan perjanjian baru ini sebagai wahyu Tuhan, dan itu akal harus tunduk kepada wahyu Tuhan. Salahnya di situ, karena Anda menganggap PB itu firman Tuhan, sehingga otak Anda tercecer, jauh hanyut ke belakang, dan Bible yang Anda utamakan, akal Anda terseok-seok. Sedangkan kalau orang Yahudi menggunakan akal sehatnya, itu selaras dengan kitabnya. Umat Islam menggunakan kitabnya selaras dengan kitabnya. Anda dengan kitab Anda itu musuh-musuhan dengan akal. Contoh misalnya, Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, lalu turun mengambil rupa bukan Tuhan, yaitu manusia. Sudah gitu taat, lalu sudah gitu mati, dibunuh oleh ciptaan. Apakah itu pola akal? Tidak, makanya tidak ditemukan konsep seperti itu di dalam kitabnya Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi tidak ada masalah dengan ungkapan yang terakhir tadi, bahwa wahyu Tuhan begini dan itu memang betul. Ya, masalah sekarang ini adalah Bible, perjanjian baru maksud saya. Silakan. Nah, baik. Mengenai Yesus mengosongkan dirinya itu, ya menurut 1 Korintus 2 ayat 14 itu begini, Ustaz. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena memang itu tidak masuk akal. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya,
karena tidak masuk akal. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Yohanes 3 ayat 11. Yohanes 3 ayat 11 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak dapat menerima kesaksian kami." Kenapa? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena begini, kita ini kan hidup di dalam lingkungan atau atmosfer duniawi. Jadi apa yang kita lihat duniawi, kita raba itu hal-hal yang duniawi. Akibatnya itu yang disimpan oleh otak kita, memori. Nah, itulah makanya Yesus datang dari surga. Dia memperkenalkan atmosfer surgawi. Nah, dia memperkenalkan apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang dia raba dari Bapa, apa yang dia dengar dari Bapa, apa yang dia lihat dari Bapa, dan itu yang diucapkan di dunia ini. Makanya dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengatakan hal-hal yang dia lihat dari surga itu kepada kita dalam bahasa manusiawi. Itu maksud saya. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yesus mau menerangkan tentang surgawi itu rasional, bahwa harus kemampuan akal itu sampai ke sana di Jumat besok, dan itu mutlak, nyata bisa diuraikan oleh akal. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia dan itu tidak bisa ditelaah. Bukan tidak bisa ditelaah, itu bukan wahyu Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Poinnya itu di situ. Karena Tuhan sudah pasti memberikan pemahaman standar dengan akal. Anda lari ke rohani, Bung. Orang yang punya roh itu tanpa akal, contoh orang, maaf nih, orang gila. Itu punya roh. Kenapa dia bisa gila? Kenapa bisa tertawa sendiri? Karena dia melakukan pendekatan rohani, bukan pendekatan akal. Jadi orang gila itu punya roh. Kenapa dia bisa makan sampah? Kenapa dia jarang kemudian mandi? Karena yang dia pakai insting roh, bukan akal. Nah, itulah layaknya ketika Anda menggunakan sebuah narasi tanpa dimensi akal, maka narasi Anda itu, mohon maaf, sama seperti orang gila. Itu jelas aja. Makanya Yesus ketika datang nanti menyeru kepada oknum-oknum ini pembuat kejahatan. Kenapa bisa dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka punya akal, tapi dimensi akal dimatikan. Mereka hanya beralasan rohani, 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 rohani. Apa rohani? Rohani itu adalah makhluk imaterial yang Tuhan berikan kepada manusia sekedar untuk menghidupkan, bukan untuk berpikir, bukan untuk membedakan mana baik, mana jahat. Maka roh itu tidak. Fungsi roh itu tidak sama dengan fungsi akal. Fungsi roh itu hanya untuk menghidupkan fisik, biologis, itu saja. Sama seperti manusia, dikasih roh tapi tidak dikasih akal. Itulah orang gila itu. Jadi ketika Anda menelaah sebuah agama, oh ini pendekatan rohani, Anda keliru. Harusnya ketika Anda menghidupkan rohani, landasan menghidupinya itu adalah kekuatan akal. Karena roh itu adalah makhluk yang tidak bisa berpikir. Roh itu adalah hanya esensi yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk biologis. Dia tidak memiliki dimensi untuk berpikir, menelaah mana baik, mana jahat. Tidak. Makanya Anda tidak pernah menemukan ada orang yang lari dari kuburan karena takut dimakamkan di dalam. Kamu kenapa keluar dari kubur? Aku takut, Bang. Nggak ada itu. Kenapa? Dimensi roh tidak memiliki keberdayaan seperti akal, bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika agama Anda berlandaskan kepada roh,
hal-hal rohani tanpa ada pendekatan akal, maka saya katakan itu hanya halusinasi. Sebagaimana orang gila berhalusinasi. Silakan. Baik. Perbedaan kami dengan orang gila itu begini, Ustadz, ya. Ayat dari 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita di sini perbedaannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itulah makanya dalam ayat 16-nya dilanjutkan oleh Paulus begini. Di ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi roh dari Tuhan itulah yang mengajar kami. Roh dari Bapa di surga itulah yang menuntun kami. Sehingga dikatakan seperti begini, menurut credo et ut intelligam, karena dituntun oleh roh, maka aku percaya supaya aku mengerti. Karena kami dituntun oleh roh dari Allah, aku percaya kepada firman Tuhan supaya aku berakal. Jadi akal budi kami berasal dari roh Allah, bukan berasal dari roh dunia. Itu perbedaannya dengan orang gila, Ustaz. Oke, baik. Nah, inilah kalau pola agama sudah keliru dari dasarnya, begini keliru seterusnya. Roh dari Tuhan itu adalah nabi. Itu roh dari Tuhan. Kalau Anda berbicara seperti itu adalah nabi. Yang menuntun yang dimaksud itu nabi, Nabi Musa, Yesus. Itu yang dimaksud roh di sana. Karena roh dalam penggambaran agama samawi itu harus berlandaskan konteks. Tidak bisa dipahami seperti itu. Maksud Anda itu roh, Anda menghayal didatangi kekuatan gaib. Oh enggak, agama samawi tidak mengajarkan yang kayak gitu-gitu. Sedangkan pernyataan-pernyataan Paulus itu kalau Anda lihat dalam 2 Korintus 11 nomor 7, berdasarkan dengan firman Tuhan, tetapi atas orang bodoh yang ingin bermegah, elok diaceng, mau dibilang sok-sokan. Nah, celakanya Anda menjadikan tulisan-tulisan Paulus itu sebagai landasan kepercayaan. Sedangkan Paulus sendiri kalau Anda lihat di dalam Roma 7, Paulus itu bingung. Setiap dia ingin bergerak mengajarkan satu tindakan ini adalah untuk pengajaran. Paulus mengaku bahwa apa yang aku lakukan itu saya sadar kalau itu bukan dari diriku, tetapi dari sesuatu yang menguasai aku di dalam diriku. Sebagai apa? Sebagai roh dunia, bukan roh dari Tuhan. Jadi sangatlah jelas ketika saudara menjadikan agama saudara ini tidak berlandaskan kepada akal tetapi kepada wahyu. Yang Anda maksud wahyu di sini adalah surat-surat yang ada di PB, maka sangat jelas bahwa untuk masuk ke ranah itu akal manusia harus dilepas dulu. Contoh, ketika Bang Suma ingin menjadi orang Kristen, mutlak harus akal saya matikan dulu baru bisa masuk Kristen. Gak bisa saya masuk Kristen, selangkah pun gak bisa bila mana akal saya yang saya jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi kalau iman, oh mantap kali. Siapa sih yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin kemudian mati langsung terbang ke surga? Enggak mesti harus ada siksaan kubur. Semua orang mau. Itu ranah iman tapi. Lalu apakah kita ini harus diperintahkan untuk beriman? Tidak. Kasihilah Tuhanmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, kekuatan. Apa yang terakhir? Akal budi. Mana iman? Mana iman? Iman itu muncul setelah akal bekerja dengan wahyu. Barulah muncul iman itu. Keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu barulah muncul. Contoh misalnya, ini pulpen.
Setelah akal menelaah ini benar-benar polpen, baik menurut mata, penglihatan, perasaan, barulah kita yakini ini polpen. Kenapa? Karena akal dulu, baru diyakini. Itu cara kerja otak itu begitu. Cara otak kita bekerja itu pasti begitu. Bukan diyakini dulu, baru kemudian diakal-akali. Kalau sudah tidak masuk akal, diakal-akali. Itu keliru itu. Makanya setiap kali kita menelaah sebuah tulisan, maka apa yang menjadi penggambaran terhadap tulisan itu? Kekuatan berpikir. Begitulah wahyu dari langit. Kekuatan berpikirlah yang kita pakai untuk acuannya sebagai penggambaran ini wahyu Tuhan atau bukan. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti binatang yang didoktrin, didogma dengan konsep yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga timpang baik terhadap keadaan sekarang, pola kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, kesadaran berpikir, loncatan berpikir, jiwa, kebijakan, dan seterusnya dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, itu akan timpang dan tidak selaras. Tidak selaras. Contohlah konsep yang sering kita dengar. Siapa sih Yesus itu? Yesus adalah seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia. Dan, celakanya di sini. Dan dia juga 100% Tuhan. Lama. Bagaimana mungkin dimensi yang sudah utuh menjadi 100% pada dirinya ada ruang untuk esensi yang lain? Tidak bisa. Ini 100% polpen, damar. Tidak mungkin ada padanya kemudian karet. Karena sudah 100% polpen. Nah, itu bisa ditelaah dengan akal. Tapi kalau konsep Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu bukan konsep berakal. Dan itu tidak dilandaskan terhadap pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Itu pasti itu, Bang. Jadi saya simpulkan bahwa untuk masuk menjadi penganut agama Kristen, akal wajib hukumnya dihilangkan. Itu poinnya. Ya, tapi begini. Memang tidak logis ya, tidak logis Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, itu tidak logis. Tetapi ingat, menurut firman Tuhan, menurut kitab suci itu logis. Kenapa? Karena ini kami berdasarkan ini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi karena pengajaran oleh Allah itulah makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Bukan berdasarkan akal. Kalau akal, menurut akal itu nggak mungkin. Tetapi karena atas dasar ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, jadi kitab nabi-nabi itu yang mengajar kami. Dan karena kitab nabi-nabi itu kami baca, maka kami diajar oleh Allah. Dan kami menjadi murid Allah melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengajar kita? Karena melalui apa? Tiap orang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus. Nah, itu dasarnya. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Dasarnya itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Itu yang mengajarkan kami untuk mempercayai itu. Tetapi kalau menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena seperti saya bilang tadi, karena credo ut intelligent, karena kami percaya akan firman Tuhan, maka kami berakal, mengerti dan memahami. Itu perbedaannya. Karena kami mengerti, karena kami percaya kepada tulisan Rasul Paulus dan kitab para nabi, maka kami berakal, memperoleh pengertian bahwa pengertian 100% Yesus itu adalah anak Allah dan 100% Yesus itu adalah anak manusia. Kami jadi mengerti. Karena apa? Dasar kami adalah percaya, credo. Itu jawaban saya. Bung, kalau konsep itu orang Islam juga bisa nelaah dengan akal. Yesus 100% manusia. Betul. Yesus 100% anak Tuhan. Dalam konsep Yudaism itu juga betul. Tetapi ingat,
Anak Tuhan di situ 100% manusia. Oleh karena anak Tuhan ini artinya apa? Manusia yang diutus oleh Tuhan membawa misi tertentu. Maka dia disebut anak Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yesus disebut anak Tuhan karena Yesus taat tekun mendengarkan apa yang Tuhan instruksikan kepada dia, baik apa yang harus disampaikan maupun apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 14:31, dunia memang harus tahu, orang Islam memang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dia senantiasa mengasihi Tuhan dan Tuhan senantiasa berkenan kepadanya, sebab Yesus senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka dia intim, dia akrab dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Jadi kami tidak akan pernah tertipu dengan ungkapan Yesus 100% manusia, Yesus 100% anak Tuhan. Kami tidak tertipu di situ. Kenapa anak Tuhan ya manusia? Bukan berarti dia adalah Tuhan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Itu yang irasional. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Yesus 100% Tuhan manusia, 100% anak Tuhan, itu tidak salah. Kenapa? Karena anak Tuhan di situ sesuai dengan tradisi Yudaism itu adalah orang yang intim kepada Tuhannya. Kesalahannya kemudian oleh orang-orang di luar Yudaism menganggap anak Tuhan sebagai Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah kambing, anak kucing adalah kucing, anak Tuhan adalah Tuhan. Padahal tidak. Anak Tuhan yang dimaksud di situ adalah hamba Tuhan. Apa buktinya? Yesus di dalam KPR 4 nomor 30 disebut sebagai hamba Tuhan, bukan? Dia dibangkitkan sebagai hamba Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Ya, 22. Apa kata Yesus? Jelas kok dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa aku dan muridku menyembah. Berarti dia hamba kepada Tuhan yang aku kenal. Berarti Yesus ini hamba. Berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Makanya dikatakan engkau sekalian adalah anak-anak Tuhan. Baca di Mazmur 62 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Karena mereka adalah orang-orang yang taat. Makanya malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena malaikat adalah makhluk yang tunduk berserah diri atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak salah di situ. Yang salah ketika Yesus dipercayai adalah Sang Bapa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu konyol, itu bonyok itu. Begitu saudaraku. Makanya saya katakan bahwa kenapa Kristen itu selalu ada saja yang memprotes dari dalam? Pertama, Katolik. Kenapa Katolik diprotes? Karena di dalam Katolik muncul pemikir-pemikir yang sederhana dalam memutuskan satu perkara, di mana konsep Katolik bertentangan dengan Bible. Maka lahirlah agama Protestan. Begitu seterusnya hingga berujung kepada Advent. Kembali kepada cetakan mesin awal, meskipun masih keliru. Yesus masih diimaninya sebagai Bapa itu sendiri, itu keliru. Tetapi paling tidak Kristen ketika membangun konsep lebih dulu dan tidak masuk akal, akan muncul sekte-sekte baru yang melakukan pendekatan akal meskipun tidak sempurna. Nah, itu fakta. Berbeda dengan Islam, karena pada dasarnya Islam itu memang masuk akal. Tidak ada kemudian sekte yang bertentangan dengan Islam sendiri. Kita bahwa ya memang Kristen sesuai dengan apa yang Anda katakan, bahwa Kristen lebih awal percaya dulu, habis itu baru akal yang tunduk. Sekira begitu, silakan. Ya, makasih Ustadz ya. Saya rasa sudah cukup. Siap. Oke. Ya. Oke, saudara, silakan. makasih banyak. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke.
Teman-teman sekalian, silakan kalau masih ada yang mau kita mainkan sampai bola ya. Kita nonton bola barengan. Kita sama-sama nonton bola. Saya nonton di rumahku, kalian nonton di rumah kalian. Sama-sama nonton bola. Nanti juga kita sama-sama tidur ya. Ya kawan-kawan, sama-sama tidur kita ya. Anda tidur di rumah, aku pun tidur di sini. Ayo, ini yang mana nih yang non muslim? Banyak permintaan soalnya. Aku lagi cari bagaimana caranya YouTube saya ini ada yang diblokir oleh sesama netizen. Saya mau buka blokirnya itu kayak mana ceritanya? Dari tadi aku perhatikan nih. Gimana caranya aku buka blokirnya ya? Dek? Enggak, mana adek? Sudah bobok. Mamang? Sabar, halo, halo, semangat malam. Semangat malam. Hah? Di kamarnya AA mungkin. Teh, di kamarnya AA mungkin. Maka suruh tanya Mamang, ada netizenku kena blokir di YouTube. Tak tahu siapa yang blokir. Halo, semangat malam. Banyak permintaan teman-teman muslim. Ada adik? Oh. Coba yang muslim batalkan dulu dong. Sabar ya teman-teman. HP gue lagi low. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Di sini terlalu ini banyak yang minta tapi non muslim. Yang muslim maksudnya. Ya, kita cari pelan-pelan. Mana yang ada di antara teman-teman kita yang minta permintaan ini yang oten? Siapa? Oh, Dinda Kores. Syukran. Halo, semangat malam. Malam sih, Mas. Halo, malam. Malam. Kristen, Katolik? Katolik. Silakan buka kamera. Aduh, bertanya cuma boleh? Buka kamera, makanya baru bertanya 1000 pertanyaan. Tapi satu semua. Bertanya boleh semua? Iya, buka kamera dulu bosku. Aduh, kita jawab boleh semua. Bertanya aja satu, boleh? Kan udah aku bilang tadi, buka kamera, bertanya 1000 pertanyaan. Aduh, semua. Bertanya aja boleh? Itu malah sih. Ya bertanya. Semua. Apalah manusia satu ini? Oh. Semakin buat. Halo, semangat malam. Jadi malam bang. Saya punya dari Katolik Protestan. Gini loh. Silakan buka kameranya bang. Kami ambil kontrakan sendiri. Terus Ya, sabar dia ngajak tamu atau bos yang dia kerja itu ke rumah, main-main datang ke rumah. Ya, main-main datang ke rumahnya dia. Sabar, bang. Enggak izin. Iya, silakan.
dia nggak pamit ke saya dulu sebagai kepala keluarga. Sabar, Tapi tunggu dia dikit, bilang, Bang. kalau mau Masih ada datang tamu, main Bang. ke rumah datang adik. Baik, baik. Tapi belum izin ke saya keluar ke rumah tangga. Loh, saya bilang gini, kamu nggak ini saya kan yang ngomong, dia bilang ini kan suruh laki-laki itu duluan datang ke rumah. Ayo teman-teman yang lain silakan ajukan permintaan. Kok bisa ya? Kenapa nggak mau nyangkut ini ya teman-teman? Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Katolik Bang cuma. Silakan buka kamera Bang. Belum bisa cuma. Belum cukup figure ya. Awalnya belum cukup. Halo saudara Gaya. Semangat malam. Malam. Coba. Halo. 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 Iya, silakan. Apanya? Buka kameranya, Bas. Enggak mau kan Bang. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Break, saya datang dengan motor, antar dia bebek ke rumah, saya omong bebek. Gitu, cerai saya urus. Akhirnya saya jadi kayak orang bodoh, jadi kayak mesin penghasil duit. Malam Bang Juma. Malam, silakan buka kamera kalau non muslim Bang. Kalau melenceng Bang Juma bisa? Iya, buka kamera silakan. Kan tahu itu kalau punya pilihan. Ya kalau gitu oke, saya akan nikah, dia bilang gitu. Ya udah, dia bilang gitu. Iya, saudara Rati ini dari Katolik apa Protestan? Dari Islam. Ya, perempuan kalau sudah berani. Islam. Iya, tapi saya banyak pertanyaan Bang Juma. Apa lain kali? Iya. Lain kali Bang. DM aja pertanyaannya. Kita sementara ini masih mau berdiskusi dengan non muslim dulu. Apa saya ini di mes di PT. Oh, bantu lah. Di PT, tapi dijawab apa? Saya di sini di PT, padahal itu. Oke. Turun tanah Bang. Iya, oke. Silakan dilanjut dulu aktivitasnya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo saudara Libra.
Semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam Bang Zuma, nah ketemu lagi Bang. Oke, silakan Abang. Oke, bentar ya Bang. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Salam. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Keren Bang. Saya sih salut dengan pemikiran-pemikiran yang seperti kemarin. Ya. Mau memberi pemahaman terhadap kami Kristen ini. Baik. Lanjut Bang. Iya. Makanya ya seperti sebelum-sebelumnya diskusi yang sebelumnya Bang. Artinya makanya saya nggak memakai konsep-konsep denom itu. Kita kembali kepada konsep Abrahamik kan begitu. Memuji Allah yang satu, Tuhan yang satu. Dan itu semua tertuju pada sang sumber, sang pencipta alam semesta. Gitu Bang. Makanya saya heran dengan berbagi pendapat. Saya sih nggak terlalu menekankan kepada mereka, tetapi ya kehidupan kekal itu kan penting di akhir nanti. Ya. Iya, betul. Itu dia. Makanya saya nggak, Bang Ari. Tadi halo, selamat malam Bang Ferry. Malam Bang, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita di sini. Mantap betul. nih Bang Suma nih. Idola nih, penontonnya banyak ini. Kenapa diturunin Bang Ferry? Moderator itu. Kok Bang Ferry diturunin sih Bang? Moderatornya itu Bang Ari, karena moderatornya melihat bahwasanya saudara Ferry itu tidak bertentangan dengan Islam dalam hal ini, terkait dengan konsep Tuhan, keselamatan dan seterusnya. Oh gitu. Iya. Silakan. Kalau ada tema ini silakan. Fungsi akal dalam agama, ya fungsi akal dalam agama itu ya dengan akal ya kita bisa membedakan mana kitab yang benar, mana kitab yang asli, mana dengan akal kita bisa membedakan mana firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Jadi sang pencipta itu Elohim Yahweh memberikan kita akal itu untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, mana yang bukan kitab asli, mana yang buatan manusia. Begitu Bang. Iya. Jadi kalau di Kristen juga kita itu harus berpikir secara logika juga. Kita berpikir seperti contohnya nama Tuhan di PL. Masa sih nama Tuhan di PL masuk perjanjian baru berubah? Itu kan secara logika, secara akal itu nggak masuk di akal. Nama Tuhan di perjanjian lama bisa berubah di perjanjian baru, itu kan tidak masuk akal, karena Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, namanya pun tidak berubah, sifatnya nggak berubah juga. Begitu Bang. Oke. Jadi nama Tuhan nggak boleh berubah ya Bang ya? Iya, nama Tuhan yang kudus itu dari dulu, sekarang sampai kiamat dunia selama-lamanya itu nggak berubah. Sifat Tuhan juga itu nggak berubah. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan sifatnya Tuhan di perjanjian lama dan sifatnya Tuhan di perjanjian baru itu berbeda. Padahal itu sama, cuma orang Kristen itu tidak memahami Bible dengan benar.
ada yang bilang Tuhan di perjanjian lama jahat lah, di perjanjian baru baik. Sebenarnya itu kalau berpikir secara akal berarti sifat Tuhan berubah dong. Padahal syarat untuk Tuhan itu sifatnya tidak berubah, namanya tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Kalau sifatnya berubah berarti itu bukan Tuhan. Kalau firmannya berubah gimana? Firman itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang merubahnya manusia. Manusia yang merubah firman itu. Yang namanya firman Tuhan itu sampai kiamat pun tidak bakalan berubah, tetapi yang merubahnya itu manusia yang merubahnya. Setan yang merubahnya. Begitu Bang Suma. Oke. Nah, kalau begitu kenapa kitab saudara berubah-berubah gitu? Kalau itu adalah firman Tuhan. Kalau nama Tuhan saja nggak boleh berubah, bagaimana dengan firman-Nya? Kalau firman itu kan firman itu sebenarnya tidak berubah. Firman itu kan perkataan Sang Pencipta. Faktanya di Indonesia kitabnya bahasa Indonesia, berarti berubah dong. Enggak, dirubah ke dalam bahasa lain untuk mudah memahaminya, tetapi yang merubah namanya dan merubah isi ayatnya itu manusia, bukan firman yang berubah, tetapi yang merubahnya manusia itu sendiri. Iya, berarti tidak merubah firmannya, yang merubah firmannya itu manusianya. Kitab Anda itu bisa dirubah, berarti hasil rubahannya itu bukan firman Tuhan lagi kan? Enggak, yang namanya firman Tuhan itu tidak berubah. Yang merubahnya itu penerjemahnya yang berubahnya. Penerjemah berubah namanya. Nah, dan sekarang yang dirubah oleh penerjemah ini apakah masih firman Tuhan? Ya. Yang dirubah ini apakah masih firman Tuhan? Kalau dirubah ya bukan firman Tuhan lagi, itu buatan manusia. Nah, berarti Bible yang ada di Indonesia ini adalah buatan manusia, bukan firman Tuhan lagi. Begini Bang Suma, yang terjemahan di Indonesia itu boleh bilang 90% benar, cuman 10%-nya aja yang salah. Tetapi meskipun sedikit saja yang salah itu tidak boleh, karena yang namanya firman Tuhan itu tidak boleh salah biar 1% pun. Nah, jadi yang disalahkan di sini bukan firmannya tapi penerjemahnya ya lah, penerjemah manusianya lah yang disalahkan, bukan firmannya. Karena firman itu tidak pernah salah, yang salah itu penerjemah. Nah, pada saat seseorang telah menemukan sebuah kitab yang salah terjemahan, berarti itu bukan firman Tuhan lagi kan? Iya, bukan firman Tuhan 100% lagi, nggak murni lagi. Ya udah, berarti kitab orang-orang Kristen jadi solusinya begitu, jangan dibiarkan. Tetapi lucunya di Indonesia dibiarkan saja begitu. Jadi kamilah yang mesianik di Indonesia ini, peduli. Kristen lain tidak peduli, masa bodoh. Berarti jadi kamilah yang mesianik di Indonesia ini peduli akan kesalahan firman. Karena itu ada yang namanya Gereja Pemulihan Firman, GPF yang di Indonesia itu yang memperjuangkan kembali ke kitab asli. Jadi kalau kesalahan terjemahan ini dibiarkan terus, akan terbawa terus ke anak cucu kita. Kasihan dong anak cucu kita memakai terjemahan yang salah, yang keliru. Jadi kamilah di Indonesia ini yang memperjuangkan agar kitab
itu kembali ke kitab aslinya yaitu Tanak dan Berkadasa dan memakai nama asli Yahweh Yeshua yang asli yang benar. Jadi janganlah kita Berarti Anda sudah memahami bahwa di Indonesia sekte di luar mesianik itu sudah tidak menggunakan firman Tuhan lagi karena sudah mengalami perubahan, betul? Iya, perubahan nama dan banyak kesalahan terjemahannya juga banyak yang salah. Nama diganti dan banyak juga kesalahan terjemahannya. Nah, itu berarti bukan firman Tuhan lagi kan? Ya, bukan firman Tuhan 100%, tidak murni lagi. Seandainya emas, bukan emas murni lagi, campuran. Nah, bukan lagi firman Tuhan kalau sudah bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Tidak asli lagi lah, nggak asli lagi. Seandainya manusia udah cacat lah, seandainya manusia. Nah, apakah masih layak itu kitab-kitab Kristen di luar mesianik dipakai? Jadi solusinya ya harus diperbaiki, harus ada revisi ulang sesuai dengan kitab aslinya. Untuk itulah di Indonesia ada ILT, Indonesia Literal Translation 3. Kalau ILT 4 sekarang lebih akurat lagi, lebih baik lagi dari ILT 3. Maksud saya ketika ada kitab seperti yang Anda gambarkan tadi bahwasanya kitab tersebut sudah tidak murni lagi sebagai firman Tuhan, berarti sudah tidak layak lagi kan dijadikan sebagai landasan kepercayaan? Harus dimurnikan kembali. Iya, tidak layak lagi, tapi lucunya orang Kristen masih memakainya. Tapi ya yang penting sudah dikasih tahu jangan pakai lagi. Tapi kalau sudah dikasih tahu baru mereka memakai lagi, ya hak mereka, bukan urusan kita lagi tuh. Yang penting sudah dikasih tahu jangan pakai. Kalau Kristen di Indonesia masih pakai, ya terserah mereka lah, kita tidak paksain juga. Tetapi itu menyangkut keselamatan loh. Nggak, banyak orang Kristen itu main-main dengan nama Tuhan. Tapi mereka tidak sadar kalau nama Tuhan yang kudus itu menyangkut keselamatan. Jadi kita tidak boleh main-main dengan nama Sang Pencipta. Salah nama bisa nggak selamat juga. Iya. Ini Bang Suma, seandainya menyangkut keselamatan, ya artinya kesimpulannya adalah kitab di luar mesianik itu sudah tidak layak lagi dipakai, kan begitu intinya. Di luar kitab Tanak dan Berkadasa, di luar kitab ILT 3 dan 4 itu semuanya salah, itu semuanya keliru. Salah. Berarti ketika ada orang yang masih menggunakan kitab itu, berarti dia sesat. Iya, masih hidup dalam kesesatan, masih hidup dalam kesalahan. Berarti di luar mesianik di Indonesia sesat. ini, iya kamilah yang berjuang, kamilah bahkan di dunia mesianik itu berjuang, di seluruh dunia ini berjuang mengembalikan ke kitab aslinya, dan ini mengembalikan kitab suci ke kitab aslinya ini penggenapan akhir zaman loh. Penggenapan akhir, kalau sudah 80-90% memakai kitab asli, maka tidak, akhir zaman akan segera. Kalau kepercayaan kami itu kalau 80-90% itu akhir zaman tidak lama lagi itu akan berakhir. Karena ya, artinya gini, kitab suci ke kitab aslinya itu penggenapan akhir zaman juga. Ya, artinya begini. Artinya gini, ketika ada orang yang terus ini penggenapan akhir zaman, pengembalian kitab suci ke kitab aslinya ini penggenapan akhir zaman. Ini artinya bahwa ketika ada sekte di luar mesianik, maka sekte ini adalah sekte sesat. Begitu kan intinya? Enggak. Ya sudah. Itu yang saya sebut dengan Krispolio. Apa itu? Mereka masih pola Yunani, padahal yang benar itu ke pola Ibrani.
Mama. Jadi jangan krispolio, harus krispolip. Nah, 90% di Indonesia masih krispolio, padahal itu salah. Yang benar itu krispolip, bukan krispolio. Jadi Kristen-Kristen di Indonesia sadarlah. Iya. Mereka harus sadar. Jangan dibiarkan hidup dalam kesalahan. Masa dibiarkan hidup dalam kesalahan sih? Jadi kembalilah ke pola yang benar, yaitu pola Ibrani. Jangan krispolio. Katanya mau rapture. Bagaimana mau rapture kalau krispolio? Pola Yunani itu nggak bakalan terangkat loh. Kita aja pola Ibrani belum tentu terangkat, apalagi krispolio. Iya, betul. Jangan beranggapan nanti mau rapture, mau terangkat kalau hidup terus dalam krispolio. Kita aja krispolio belum tentu terangkat. Iya. Terus sih di mute terus. Jadi saya sarankan kepada seluruh Kristen yang dengar ini, kembalilah ke pola Ibrani, jangan ke pola Yunani. Begitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tema saya, Bang Ari. Apakah menurut saudara fungsi akal berdasarkan agama saudara? Apa fungsi akal itu berdasarkan agama Mesianik? Fungsi akal. Ya, kenapa aku tadi turun? Fungsi akal, maksudnya fungsi akal dalam agama gitu ya? Ya, dalam agama Anda. Ya, dengan akal, ya Tuhan kan memberikan akal itu supaya kita bisa berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa selamat, dan dengan akal juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal kita bisa tahu mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Dan dengan akal pun kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan dengan akal pun kita bisa membedakan mana firman yang benar, mana firman yang itu yang dari manusia. Iya, maksud saya, ketika Anda melihat pola di dalam keyakinan Anda sebagai seorang Mesianik, apakah akal ini memiliki kedudukan paling tertinggi di dalam membenarkan keyakinan saudara? Itu maksud saya. Iya. Iya, dengan berpikir akal sehat, dengan akal sehat kita bisa membedakan mana yang firman, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Nah, sekarang permasalahannya di agama Anda. Apakah menurut saudara kalau Tuhan pernah dibunuh? Kalau dibilang Tuhan dibunuh itu keliru, karena Tuhan itu tidak bisa dibunuh loh. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu Tuhan, tapi dia itu mati. Dia tidak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Dibunuh loh. Di dalam kitab 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Itu dibunuh. Tidak dibunuh. Nah, berarti Paulus salah. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dalilnya dibunuh di situ, Bang Ari, dalilnya dia dibunuh. Coba dimana, dibaca. Coba aku buka ayatnya di mana? Coba ayatnya di mana? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Kok dibunuh? Kalau dia kan Tuhan, kalau bisa aja dia panggil malaikatnya, kalau dia mau kan nggak bakalan dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya loh, tidak dibunuh. Ya,
Silakan Anda Satu baca berapa, satu dalilnya. Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat yang keberapa? 15. Yang telah membunuh baik Tuhan Yesus maupun nabi-nabi mereka sendiri dan menganiayakan serta telah menyenangkan Elohim bahkan bertentang semua orang. Itu Paulus Mana mengingat dong? pelayanan di Tesalonika. Gimana dong? Masuk akal enggak Tuhan dibunuh? Yang telah membunuh baik Tuhan Yesus maupun nabi-nabi mereka. Bagaimana? Ini masih indah, bang. Ini kan ada ILT 4 nih. Ini ada ILT 4 yang keluar. Jadi mungkin ini masih kekeliruan terjemahan ini. Karena begini. Tuhan itu tidak yang namanya, masa Tuhan bisa dibunuh, nggak yang namanya Tuhan itu yang namanya Tuhan itu tidak bisa dibunuh loh. Nah, itu dia. Makanya berarti Enggak, kita kalau pandang mau bukan firman dibunuh ya Tuhan. bisa aja malaikatnya aja dulu yang hadapi itu manusia anunya yang jahat, malaikatnya aja dulu hadapi baru dia yang langsung turun tangan. Kayak dia kan kayak perang kan prajurit dulu yang disuruh berperang. Kalau prajuritnya sudah pada mati baru rajanya yang Faktanya begitu kan? Faktanya kan begitu. Faktanya Yesus itu dibunuh berdasarkan dalil itu. Jadi Anda mau mengatakan Yesus tidak dibunuh? Ini masih salah terjemahan kali ini. Kan sudah ada ILT 4 yang lebih akurat ada lagi. perubahan, ada perbaikan gitu. ILT 4 lebih akurat lagi itu ILT 4. Berarti ada perbaikan. Perbaikan lebih baik lagi. Karena nanti kalau ILT 4 ditemukan kesalahannya lagi ya ILT 5 lagi keluar sampai 100% murni. Mati nih ya. Iya. Artinya karena ini penggenapan ini mengembalikan ke kitab asli itu penggenapan akhir zaman loh Bang Suma. Penggenapan akhir zaman. Oh, mengembalikan artinya ke kitab aslinya. Jadi artinya Kristen pengembalian kitab suci ke kitab aslinya ini penggenapan akhir zaman ya. Ini penggenapan akhir zaman loh. Artinya kitab Anda jadi, memang sebentar lagi mau kiamat ini kalau sebentar lagi mau kiamat ini kalau sudah 100% murni. Ya. Ada ayatnya loh, bukan saya. Nanti bilang, oh Bang Ari yang katakan, bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Jadi ini masih keliru nih, karena itu Yesus itu menyerahkan nyawanya, karena dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali, karena dia itu Yahweh sendiri yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia, Ya, makanya jadi dia dibunuh. Kristen mengatakan dia itu menjadi manusia, salah. Kalau dibilang menjadi manusia itu salah. Harus ada kata sepertinya di dalam. Menjadi seperti manusia. Jadi jangan tinggalkan kata seperti. Karena Yesus itu 100% Elohim dan 100% seperti manusia. Jadi bukan manusia yang melupakan kata seperti. Jadi kata sepertinya di dalam itu jangan dihilangkan. Berarti karena Yesus itu bukan manusia. Dihilangkan. Karena kalau kata seperti itu dihilangkan maka kesannya Yesus itu 100% manusia. Jadi ya, dia bukan manusia, cuma seperti manusia. Jadi Yesus bukan manusia. Iya, dia bukan manusia. Dia adalah 100% seperti manusia. Tidak masuk akal. Itulah makanya saya katakan untuk menjadi begini Bang Suma, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, tetapi manusia tidak bakalan bisa jadi Tuhan bisa jadi manusia, tetapi manusia tidak bisa jadi Tuhan.
Alamak. Elohim Jadi bisa Yesus jadi manusia, tetapi manusia tidak bisa jadi Tuhan sang pencipta, nggak bakalan bisa. Jadi Maria ini Jadi melahirkan jangan apa? terbalik. Ya, Maria ini melahirkan apa? iya, Maria ini melahirkan Yesua, tapi itu ada maksud dan tujuannya. Ya, yang dilahirkan ini apa? Tuhan yang atau manusia? dilahirkan ini apa? Yesua Tuhan. Oh, berarti Maria manusia melahirkan Tuhan. Iya, dia kan, tapi yang dalam Rein Maria ini kan Roh Kudus, roh sang pencipta sendiri. Dan sebenarnya ini Bang Suma, kalau kita pikir ngapain Tuhan datang ke dunia dalam proses melahirkan, ya langsung saja jadi manusia remaja, atau langsung saja Yesus itu jadi manusia dewasa kan. Tetapi tujuan untuk mengandung, dilahirkan itu ada tujuannya. Tujuan Yesus dikandung oleh Maria dan keluar brocos itu, tujuannya itu mewakili sigot-sigot, mewakili janin-janin, dan mewakili bayi-bayi yang ada di dunia ini, supaya nanti kalau di hari kebangkitan itu mereka juga bisa diselamatkan. Jadi begitu. Jadi kalau Yesus ini tidak melalui proses mengandung dan dilahirkan, kasihan dong janin-janin, bayi-bayi. Itu nanti tidak akan bakalan selamat. Jadi itu wakil. Jadi Yesus itu wakil untuk janin-janin, bayi-bayi yang meninggal dunia, Bang Suma. Jadi itu tujuannya Yesus datang ke dunia ini dalam proses dikandung, melahirkan. Itu tujuannya. Jadi kan zaman dari dulu sampai sekarang kan banyak janin-janin yang meninggal, bayi-bayi yang meninggal kan. Itu wakil Yesus itu. Wakilnya Yesus di dunia. Jadi kalau dia langsung, bisa saja dia langsung datang ke dunia jadi remaja, jadi dewasa. Jadi yang dilahirkan Maria ini bukan manusia. Terus. Ya. Jadi yang dilahirkan Maria bukan manusia. Oh, terus. Yang Dinda dilahirkan Kores naik itu dulu, Dinda. adalah yang Dibantu dilahirkan dulu itu saya. adalah Elohim Pusing dalam saya dengar orang ini. manusia. Jadi tujuannya dikandung untuk mewakili janin-janin, sigot-sigot, dan bayi-bayi. Itu wakil. Oh mama, apalah ini? Udah, masih. Jadi jangan lagi yang bertanya, itu kan ada tujuannya itu. Dinda Kores yang bisa ada ampin, ampun saya. Gimana Gurunda? Next saja, next. Coba ditelak dulu itu pernyataan saudara Ari. Jangan di ini. Nah, ya gini. Bahaya ini kalau dibiarkan hidup. Siap Gurunda. Jadi gini nih, sebelum jauh-jauh ke sana, nama Tuhannya Ari siapa? Nama Tuhannya Ari? Yahweh. Bukan Yesua. Kalau perjanjian baru itu Yesua, tapi Yahweh Yesua itu pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Kalau pakai akal, kok bisa nama Tuhannya nambah? Coba dipakai akalnya, coba. Enggak, soalnya kalau Yesua itu ada artinya. Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesua itu artinya Elohim yang menyelamatkan. Jadi itu nama yang Yesaya juga ada artinya, Eli ada artinya gitu. Cuma kan Yesaya sama Eli bukan nama Tuhan, sama seperti Yesua. Ngapain ditambahin? Katanya pakai akal. Iya kan Yahweh Yesua itu kan satu nama, satu pribadi. Kata siapa nama Tuhan itu ada Yesuanya? Kata siapa? Ya itu kan pemberian malaikat Gabriel. Kepada manusia atau kepada Yahweh? Ya diberikan kepada manusia, Pak. Diberikan kepada manusia. Artinya Yesua nama manusia yang dikasih malaikat, kan gitu? Itu pakai akal loh. Ya, enggak begini Pak, Pak. Kena. Malaikat Gabriel, tahu nama Yesus ini pemberian dari Elohim. Elohim siapa lagi?
Elohim itu sebutan, Pak. Ya udah, sekarang nama Tuhannya Yahweh Yesua Elohim atau Yahweh saja? Ya, Yahweh Yesua Ehad. Namanya panjang banget. Emang kalau begitu ya kan Pak, ya Yesua, nama Yesua itu ada di menorah, Pak, tertulis itu lambang iman Kristen itu, bukan ya salib. di menorah. Menorah ini kitab apa? Setelah Wahyu atau kitab sebelum Matius? Di mana ini menorah ini? Waduh, Bapak kirain Bapak sudah banyak tahu tentang Kristen. Jangan dikira-kira, dipastiin nama Tuhannya mau siapa, nama Tuhannya mau siapa. Pakai akal loh ini, topiknya ini pakai akal. Soalnya Pak, kalau kami itu kami tidak boleh main-main dengan nama. Ya kalau gitu ngapain ditambah-tambahin namanya? Yahweh aja udah. Ngapain ada Yesua? Ayatnya di mana kalau kami menambahi? Ya itu Yesua itu apa itu Yesua? Di kitab mana tertulis Yesua tuh, di kitab mana? Aduh, itu kan itu ada di kitab Perjanjian Baru. Ya udah, di Perjanjian Baru mana ada nama Yesua, nama Tuhan? Kok bisa update kayak Android nama Tuhannya? Aduh, Pak Kores itu kan ada di Bible, di Perjanjian Baru, Pak. Iya, di Perjanjian Baru mana namanya ada Yesua? Aduh, itu sewaktu Maria itu malaikat Gabriel menjumpai Maria. Bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan memberikan namanya Yesua. Baru dikasih nama Yesua itu. Update itu kayak Android. Kok update kayak Android? Ya iya, itu namanya baru dikasih ke Maria. Coba waktu zaman Adam namanya udah Yesua belum? Belum. Ya, sudah ada. Kejadian berapa coba, pengen tahu? Pakai akalnya. Bapak nggak paham karena Yud-Heh-Wohe itu ada artinya juga. Ini bukan Lihatlah Pak, Yud-Heh-Wohe itu ada artinya. Itu lihatlah paku, lihatlah tangan ini menjurus berarti ke lebih dekat paku daripada Yesua kalau mau nambahin nama. Tambah aja Yahweh paku kalau mau. Pak, ini itu apa kan di Bible Perjanjian Lama juga kan ada apa? Ada apa? Itu apa? Cakwe, odading, apa? Bukan. Pak Kors ini Islam apa Kristen sih? Islam lah. Oh. Iya. Iya, pakai akalnya, ayo Ari, pakai akalnya. Iya, Pak. Itu nama Tuhan itu tidak berubah. Ya kalau tidak berubah, kenapa Yesus aja baru ada zaman Maria? Itu kan pemberian dari Sang Pencipta sendiri. Ya gimana nak? Tuhan ngasih namanya kok kemudian hari, lama banget. Nah itu kan nama yang sama, Pak, bukan nama yang Kalau nama yang sama, zaman Adam diciptakan dari debu udah ada itu nama. Kalau namanya sama. Iya, kalau namanya sama. Iya, kalau di mana samanya? Yahweh belakangnya W, Yesua belakangnya Wa. Di mana samanya? Aduh, Bapak belajar dulu lah, Pak. Itu sama, Yesua itu artinya Yahweh. Apa belajar nambah-nambahin nama Tuhan? Itu ada itu ada di menorah, Pak. Nama itu tertulis menorah di menorah. Itu kitab di mana menorah? Setelah Wahyu, sebelum Wahyu, di mana kitab menorah itu? Menorah itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Nah, di kitab mana? Setelah Maleaki, setelah Yesaya. Menorah itu sebelum Kiamat. Di mana? Menorah itu, Pak, ada di sinagoga. Ada di kalau orang-orang Yahudi berdoa itu di sinagoga itu, orang Yahudi kan beribadah di sini. Namanya ini apa out namanya, keluar dari kitab dia out. Enggak, begini Pak, aku jelaskan dulu ya. Orang Yahudi itu di sinagoga itu ada menorah di dalam, itu 7 cabang. Sinagoga itu apanya barongsai, nggak tahu saya. Kok ada sinagoga, apa itu? Kalau sekarang itu namanya gereja, Pak, gereja.
Oh, di dalam gereja, nama Tuhannya di dalam gereja, bukan di dalam kitab suci. Aduh, dengar dulu saya Ini jelaskan ya. adu Bapak apa? Kepleset, adu terus dari tadi. Begini Pak, Apa? di sinagoga itu ada menorah, dan di menorah itu ada nama Yesua di situ tertulis. Jadi sejak perjanjian lama itu nama itu sudah ada Pak, tertulis di menorah. Ya kalau gitu jangan pakai kitab suci Tuhannya, pakai itu aja menorah itu. Menorah ini apa ini menorah ini? Menorah itu lambang iman Pak, lambang iman Kristen. Oh, namanya ada di lambang, bukan di kitab suci. Aduh, itu kan ada tertulis dalam kitab suci juga. Ya udah, kalau tertulis di kitab suci, di Kejadian berapa itu nama Yesua nongol, dipakai akalnya coba. Aduh, Bapak. Aduh lagi dia. Mau minum Dekolgen dulu apa? Itu saya bilang tadi, Yot he wow he YHWH itu lihatlah tangan, lihatlah paku, dan ya makanya itu gua bilang lebih dekat ke paku, Yahweh paku kalau mau, jangan Yahweh Yesua. Aduh. Itu Pak. Apa? Itu juga penggenapannya di ular tembaga itu waktu. Udah Yahweh ular aja kalau gitu. Ngapain ada Yesua? Ini saya kasih tahu ya, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut kepada Yesua. Elohim, bersungut-sungut kepada Musa. Sehingga Bapak pernah baca perjanjian lama enggak? Perjanjian lama, baru, reformasi, birokrasi pernah. Pernah kan baca itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Itu bersungut-sungut kepada Musa dan Elohim, sehingga Elohim ini siapa? Elohim Yahweh. Elohim ini sebutan Pak, Elohim Yahweh. Ya udah kalau gitu Elohim Yahweh aja, ngapain Yahweh Yesua? Itu kan nggak masuk di akal, itu nama Tuhan kok baru update pas Maria melahirkan. Aduh, begini, dengar dulu ya. Itu ada itu ular berbisa pada dipatok semua itu yang bersungut-sungut. Apa hubungannya itu ular matok sama Yesua? Itu apa hubungannya? Enggak, ini ya, kalau nggak ada hubungannya nggak usah dibahas lah. Ada hubungannya. Apa hubungannya ular tembaga sama Yesua? Apa coba? Ular tembaga itu kan siapa yang menatap ular tembaga itu, maka sakitnya akan sembuh. Begitupun Oke, Yesua sakit apa berarti? Yesua sakit apa? Aduh, orang Israel yang kepatok ular, kalau melihat patung ular tembaga itu, maka sakitnya akan hilang, mereka tidak mati. Ya udah, Yesua sakit apa? Sehingga jadi kalau waktu Yesua disalib itu, mereka yang percaya, mereka yang melihat dan percaya, maka mereka akan diselamatkan, begitu, tidak mati. Apa hubungannya Yesua disalib sama ular tembaga? Apa hubungannya? Apa? Disalibnya di ular tembaga? Atau ular tembaga yang nyalib Yesua? Atau Yesua sama ular tembaga bikin salib? Apa hubungannya dari cerita ini? Itu penggenapan Pak, akan digenapi nantinya. Penggenapan, itu semua penggenapan Pak. Oke, berarti di cerita Musa ular tembaganya disalib. Ditaruh di tiang ular tembaganya. Terus Yesus disalib, apa hubungannya sama ular tembaga di tiang? Apa hubungannya? Ya itu kan menyelamatkan kita dari sakit penyakit dan kematian. Menyelamatkan kematian. Oke. Terus hubungannya ular tembaga Yesua sama nama Tuhan yang berubah apa? Aduh, lagi? Susah deh Pak, kalau dikasih tahu nggak bakalan paham. Ya ditanya ini nama Yesua kapan muncul gitu, nggak masuk di akal. Nama Tuhan baru muncul ribuan tahun kemudian. Tuhannya udah nongol duluan, nama Tuhannya nambah ribuan tahun kemudian. Itu kan nggak masuk di akal. Pak Kores, aku sudah kasih tahu Yahweh Yesua itu nama yang sama dan pribadi yang sama. Nama sayur atau nama Tuhan Yahweh Yesua ini?
Aku bilang Yahweh Yesua itu nama yang sama dan pribadi yang sama. Oke, nama Tuhan ya, bukan nama sayur ya. Sekarang di perjanjian lama mana ada nama Yahweh Yesua? Di mana? Iya, Yahweh Yesua kan itu ada di menorah. Lah, menorah lagi diambil. Ya udah kalau begitu ini menorah ditempel di belakang kitab Wahyu kalau mau. Menderita baru nyambung kita ngobrol. Baru masuk di akal kita ngobrol. Lambang iman Kristen itu menorah, Pak. Dan Pak, kalau Bapak memperdalam menorah, Pak, kalau menorah, kalau Bapak misalnya sekolah teologi, kalau membahas tentang menorah itu 1 semester loh, Pak. Ya nggak apa-apa, gua demo kampusnya itu. Iya, 1 semester itu menorah aja, Pak. Itu mata kuliahnya sampai 1 semester ya loh. Ngapain kalau nama Tuhan nongolnya di lambang? Ngapain? Nama Makanya, Tuhan Pak, diperkenalkan itu di kitab suci. Musa itu ke Gunung Sinai bukan bawa-bawa lambang, enggak. Dia tuh dapat 2 loh batu, nama Tuhan di situ. Gitu loh. Ini lambang-lambang apa? Lambang menorah. Menorah ini nongolnya kapan ini di agama Yahudi ini? Aku bilang di sinagoga sudah, kalau orang Yahudi berdoa itu dinyalain loh sebelum mereka beribadah. Lambangnya dibakar. Kok dibakar? Emang kalau nyalain lilinnya dibakar? Enggak, ini diisep, lilinnya diisep biasanya kalau nyalain lilin. Ya dibakar lah kalau lilin. Nama Tuhannya dibakar berarti. Aduh, itu ada maksudnya. Itu penerang kan Tuhan kan itu penerang. Ya, makanya jangan banyak maksudnya, ngomong aja yang jelas gitu loh. Ini nama Tuhan Yahweh Yesua baru ada di mana? Itu sudah dijawab, nanya terus. Ya iya gitu, karena kalau nggak ini Ari harus jujur. Pak, itu nama yang bersambung. Suci ini. Pak, saya kasih tahu juga. Kores Kris kan ada 2 kata ini. Kores dan Kris kan. Pak, Kores dan Kris ini kan ada 2 kata. Apakah orangnya 2? 2 kata. Iya, 2 kata. Kores Kris kan 2 kata. Apakah orangnya 2? 2. Iya, 2. Mana orangnya 2? Kores Kris orangnya 1. Kalau Yahweh yang Yesus 1 ini tidak mampu, 2 yang kata 1 ini nggak namanya bisa 1. dilihat, yang 1 lagi di TikTok. Tapi kan ini kayak Bang Ari Suma. ini Bang Suma kan ada 2 kata. Satu Bang, Yesua ini satu Suma. Tuhan. Apakah Bang Suma ini 2 orang? Apakah Bang Suma ini 1 Tuhan? Pikir secara akal ya, akal sehat ya. Bang Suma Ini kan kita ngobrolin ada 2 Tuhan, kata, Ari. Bang dan Suma. Apakah Kita Bang Suma ngobrolin ini Tuhan. 2 orang? Apakah Bang Suma Apakah Tuhan? Bang Suma ini 2 orang karena ada 2 kata, Bang dan Suma? Apakah Yahweh Yesua ini 2 kata? Karena 2 kata, apakah Tuhannya 2, pribadinya 2? Bukan perkara Tuhannya 2. Ini Yahweh, kok ada nama belakangnya Yesua? Yang nambahin itu siapa? Itu kan bukan manusia yang nambahin, bukan malaikat, tapi Tuhan sendiri. Jadi Ya, kamu mau ngatur kapan Tuhan yang ngomong itu? Masa Tuhan yang ngomong di lilin? Tuhan apa ini ngomong di lilin? Nanti Tuhan datang bawa uang. Kok ngomong di lilin? Menorah katanya dinyalain kayak lilin. Iya, itu kan tata ibadah, Pak. Nah. Ya udah, kalau tata ibadah artinya kan nggak ada nama Yesua ini di kitab suci, Ari. Jujur aja loh, pakai akalnya. Kenapa tidak ada? Itu kan pemberian dari Tuhan sendiri melalui malaikat. Perantara malaikat. Lu bayangin coba, Enggak, ini ada begini, Tuhan. Begini, Pak. Ada Tuhan ngasih nama dirinya sendiri, tapi ke bayi. Apa hubungannya? Gimana? Masuk di akal nggak itu? Itu pemberian Ya, Tuhan sendiri. Enggak, aku tanya, Pak. Aku tanya balik ke Pak Kores ya. Ah, gimana? Kores Kris, nama Allah itu pemberian siapa? Coba jawab. Nama Allah itu pemberian siapa? Nama Allah pemberian siapa? Allah ngasih nama Allah ke siapa? Memang Allah. Nama Allah itu pemberian dari malaikat, dari Tuhan manusia, itu memperkenalkan dirinya dengan nama yang ingin dia kehendaki. Itu nama, gimana konsepnya? Ini ada presiden punya namanya dia kasih ke bayi yang baru melahirkan. Otaknya di mana? Masuk akal nggak itu konsep seperti itu, Ari?
Aduh Pak, ini Bapak ini seakan-akan menjurus ke sudah mengatur Tuhan ini kalau begini caranya. Bukan mengatur Tuhan, ini gua nanya Tuhannya bener nggak ini? Bener nggak Tuhan? Nama kamu Yahweh Yesua Tuhan, kan gitu gua nanya. Iya, Yahweh Yesua Tuhan itu kan pribadi yang sama, bukan dua pribadi. Nggak peduli mau pribadi sama, pribadi ganda, nggak peduli. Tapi Tuhan mengakui bahwa namanya Yahweh Yesua di mana? Itu kan ada di perjanjian baru juga, ada di perjanjian lama. Nah, perjanjian baru di mana Tuhan mengakui namanya adalah Yahweh Yesua. Inilah aku, Yahweh Yesua Tuhanmu. Ada nggak? Nah, kalau menyebut Yahweh itu sudah sama dengan menyebut Yesua juga, karena Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Di mana Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan itu di mana dapatnya? Aduh, dia Bapak itu nanti kalau Bapak memperdalam itu kan cuma belajar cuma luarnya aja. Tidak mendalami. Yosua ada, Yosua ada. Yesua di mana? Di mana Yosua? Begini aja Pak, kalau mau mendalami tentang menorah dan Yahweh Yesua, Bapak kuliah aja lah dulu. Karena itu 1 semester lo anunya. Bapak kuliah aja lah. Justru orang Kristen harus belajar sama saya mengenai keyahudian gitu. Sini gua, kalau lu mau ke sana coba gua tanya, benda-benda apa saja yang bisa menebus dosa di Yahudi? Kasih 2 aja, gua itu ngambil 5. 1, 2. Benda-benda apa aja yang 3, bisa menebus dosa? 4, kok ada benda menebus dosa 5, sih? dar. Kan nggak tahu, makanya nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Pak, ini namanya asumsi. Mana ayatnya benda bisa menebus dosa? Ayatnya di mana? Aduh, dia mau jauh-jauh lagi dia. Nggak usah ke situ dulu, udah nggak usah. Mana ayatnya benda bisa menebus dosa? Ayatnya di mana? Itu namanya asumsi. Keluaran 29:14 tuh. Keluaran 29:14. Sejak kita kapan dulu benda ya, bisa menebus dosa? Ya Guruna ya, kita belokin dikit ya supaya seru Guruna. Lanjut. Enggak Pak, ini cuma kulit-kulitnya aja. Kalau mau memperdalam ya kuliahlah Pak. Kalau mau memperdalam. Ya udah dilihat aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluaran 29:14 hari, dibuka hari. Keluaran 29:14. Ini cuma luar-luarnya aja ditahu. Kalau menorah itu sampai 2 semester loh kalau mau memperdalam tentang menorah. Lu ditanya mengenai benda yang bisa ngapus dosa di Yahudi aja nggak tahu. Mana coba. Keluaran 29:14. Keluaran 29:14 ya. Ya. Tapi daging lembu jantan kulit kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dar. Iya memang karena zaman perjanjian lama itu syarat penebusan dosa itu dengan mengorbankan kambing atau domba. Apanya domba, apanya lembu yang dikorbankan? Ya, dibakar sampai habis. Apanya? Tadi kan udah dibacain. Apanya itu yang dibakar buat ngapus dosa? Apanya? Darahnya. Nggak ada darahnya, ngarang aja. Apa aja Kang? Bacain lagi Kang. Buat korban penghapus dosa. Oke, saya bacain ya Ari. Ari dibudayakan mendengar ya Ari. Ari budayakan mendengar ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haluslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan kotorannya Ari. Nggak ada darah, daging, kotoran, kulit. Itu benda itu. Baru tahu kan? Makanya jangan ngetes gua soal Yahudi. Darahnya diambil dulu, Bang. Darahnya diambil dulu. Baru. Baca lagi Kang. Ada darah nggak di situ? Baca lagi Kang. Kangkung. Mute-nya. Tuh lihat. Nih saya nampakin ya. Baca nih. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Ini nih kulitnya dan kotorannya. Baca nih. Baca. Iya. Kelihatan nggak? Iya, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Udah benda itu bukan darah. Iya tapi meskipun mau bantah perkataan Yahudi, mau bantah? Enggak.
Enggak, aku Ya udah diem kalau gitu. Aku kasih tahu ya. Zaman nabi-nabi dulu, syarat penghapusan dosa itu harus mengorbankan kambing dan domba. Tetapi sekarang tidak perlu lagi karena Apanya? Apanya yang dikorbankan? Tidak perlu lagi mengorbankan kambing dan domba, Pak. Oke, kenapa? Karena Yesus Masias sudah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk penebus dosa manusia. Gimana cara mencurahkan darahnya ini Yesua ini? Ya, disalib di kayu salib darahnya. Oh, gagal kalau gitu. Karena lembu di Yahudi nggak disalib tapi disembelih. Salah caranya. Waduh. Apa? Berarti mau menjurus yang ngatur Tuhan lagi nih. Loh, Tuhan yang bikin aturan kok, Tuhan yang melanggar. Sekarang yang nyembeli lembu orang pagan atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi lah. Yesus matinya sama orang Yahudi atau orang pagan? Ya orang Yahudi. Mana yang nusuk tombak aja namanya Longinus kok? Bukan orang Roma yang enggak. Tapi Yesus juga disembelih loh. Yesus juga disembelih. Baca 1 Korintus 5 pasal 7 ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Waduh, 2 kali dia matinya ya. Enggak, begini Pak. Begini sebenarnya kalau kita diskusi itu berarti harusnya lambang Kristen itu bukan salib, golok harusnya. Aduh. Itu disembelih tadi. Pak, aku kasih tahu kalau nunjukin data pakai kitab sesuai dengan terjemahan aslinya. Bapak itu terjemahan yang salah yang ditunjukin tadi. Terjemahan nggak benar. Jadi pakai ILT 3 lah atau 4. ALT control delete apa? Indonesia Literal Translation 3 dan Indonesia Literal Translation 4. Gua kira ALT. Ini penggenapan akhir zaman lo harus pakai itu. Ini penggenapan akhir zaman ini. Penggenapan akhir zaman itu nama Tuhan kembali ke nama aslinya, bukan nama yang ditambah-tambahkan. Mau Yesus, mau Yesua, mau Roh Kudus, itu bukan nama Tuhan yang benar. Iya. Nggak ada. Coba dicek aja ya di Brit Hadasa sama di Tanakh, nggak ada itu nama orang Yesua, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Memang nggak ada. Kalau mau Yahweh menyelamatkan, Ibraninya itu Yehosua. Kalau mau dipendekin, Yosua. Enggak, Pak, itu sebutannya. Pak, aku kasih tahu ya. Ini Kristen bikin-bikin baru, orang pakai O jadi pakai E. Enggak, Pak, begini. Kan ada negara yang seperti Kristen Arab kan tidak mengenal vokal hidup, huruf hidup. Lah kalau Kristen Arab beda lagi, Yasu. Kalau Kristen Arab, Yasu. Nggak ada Yesua. Arab nggak ada Arab. Itulah jadi dimaklumi karena mereka tidak kenal vokal huruf hidup, dimaklumi. Tapi udah dibilang nama Tuhan sembarangan. Ini kalian beda negara, beda nama Tuhan, sembarangan sekali itu. Enggak begini, Pak, tidak kita bisa maklumi kalau bangsa yang tidak mengenal huruf hidup kita bisa maklumi, tapi kalau bangsa yang kenal huruf hidup baru ikut-ikutan itu nggak boleh. Ikuti bahasa Ibraninya. Kalau mau Yahweh menyelamatkan, tidak cacat, tetapi naik kursi roda. Iya, itu dia. Naik kursi roda kalau tidak cacat. Itulah yang menyebut Yesua itu tidak benar karena nama Tuhan menyelamatkan dalam Ibraninya Yehosua atau Yosua. Itu sebutan, Pak, itu sebutannya. Ya udah, kalau mau namanya, ya udah Yahweh aja namanya. Bedain antara nama dan sebutan. Sekarang nama Tuhan siapa, Ari? Aduh, sudah dibilang tadi Yahweh Yesua. Nah, itu Yesua dapat dari mana? Itu satu kah?
Itu satu nama Pak dan pribadi yang satu. Ngerti. Kayak Bang Suma kan dua kata. Apakah karena Bang Suma dua kata? Kita nggak bahas pribadinya. Aduh, Ari, kena pelanggaran. Ari, hidungnya terlalu dekat. Jangan dideketin ke kamera dong hidungnya. Hidung segede kutil juga. Itulah aku bilang tadi, kayak siapa ini? Kian Santang. Kian Santang kan dua kata. Apakah Kian Santang karena dua kata, maka Kian Santang ini dua orang? Kian Santang orang bukan Tuhan dan nggak nyambung. Ini bukan bahas orang ini nama Tuhan yang ditambah-tambahin ini nggak masuk di akal. Nama Tuhan ditambah-tambahin. Aja biar paham. Iya, nama Yesus ini kan dua kata. Iya, dua kata gitu. Ngapain sejak kapan Tuhan bikin namanya jadi dua kata itu sejak kapan? Ya sudah pemberiannya, ketentuannya. Ya di mana ketentuannya itu terjadi itu di mana? Seperti jangan menyembah patung. Sudah aturannya kan, kalau bilang boleh aja menyembah patung, berarti itu mengatur Tuhan namanya itu. Nah, itu benar, ada itu. Nggak boleh menyembah patung, ada tertulis. Sekarang nama Tuhan memperkenalkan diri Yahweh Yesua, tertulisnya di mana? Elohim sudah bilang jangan menyembah patung, berarti baru Bang Kores bantah, jangan harus menyembah patung, berarti ngatur Tuhan namanya itu. Nah sekarang Elohim berkata Yahweh Yesua di mana? Aduh. Ulang-ulang terus sudah dijawab tadi. Aduh, kepleset dia, sampai jatuh dari room Gurunda. Aduh dia, beluduk jatuh, sampai netizen. tersiksa batinnya. Baru kali ini dia tersiksa, ya kan ya. Ya itulah ikhwannya, kalau mengimani tidak seperti apa yang diperintahkan Tuhan gitu. Bikin-bikin aja. Sampai nama Tuhan dia edit Yahweh Yesua. Sebenarnya Yahweh juga salah itu. Tapi kita ke Yesuanya dulu aja. Baru Yesuanya dia udah adu-adu 103 kali tadi. Apalagi di babar Yahweh, nama dari mana? Aduh, kawan-kawan Kristen ini. Ini mumpung masih ramai ikhwan, kami melaporkan dari API. Gurunda izin ya Gurunda ya. Silakan deh. Alhamdulillah, amanah yang kalian titipkan kepada API untuk merenovasi masjid muslim minoritas di daerah Cianjur telah tunai ikhwan. Fase 1, fase 2, alhamdulillah. Dan itu bisa kalian saksikan pertanggungjawabannya di channel Apologet Islam Indonesia di YouTube. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang support. Untuk kalian yang ketinggalan ikut berpartisipasi Fastabiqul Khairat di program yang fase 1, fase 2 renovasi, nggak apa-apa. Masih ada fase 3, yaitu pembetulan perbaikan total atap dari Masjid Al Husaini Cianjur ini. Tafadhol kalian silahkan yang belum berpartisipasi atau yang mau ikut berpartisipasi lagi, salurkan rezeki kalian ke rekening API di 75kali51770 begitu. Ini ya, bisa kalian lihat di, aduh nanti pelanggaran deh, jangan-jangan. Kalian cek aja di YouTube-nya API ikhwan. Nah ini tuh ya, catnya udah baru lagi, plafon sudah dipasang lagi. Itu yang lagi di pintu itu Bang Handi sama Julius. Ah itu yang ganteng itu, nggak tahu siapa, aku pengen minta tanda tangan tuh di sebelah kanan. Waduh, siapa itu pakai topi ganteng banget? Ya Allah, pengen minta tanda tangan. Kau mengerti. Nah itu ikhwannya, jadi poin irrasional yang hanya bisa diterima dan dipeluk oleh orang-orang ini kesekian kalinya Yayasan Binaan Panglima kita Gurunda Zuma membuktikan amanahnya berkali-kali sukses dari umat untuk umat. Nah salah satu contohnya Masjid Al Husaini Cianjur. Ini aku mau kasih lihat sedikit nih. Nah kalian lihat sini ikhwan ya. Emangnya bagus Bang Zuma. Jadi memang mengapa Allah itu menciptakan manusia itu
rekeningnya teman-teman dicatat nomor rekening 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Saya ulangin, 7-nya 5 kali, 51770. Ayo digas teman-teman, ayo. Membuat kita itu manusia gitu loh. Kalau tidak punya akal, ya sama dengan Cek, guru lihat. gitu. Itu dalam kisah penciptaan. Allah beranak cuculah dia bilang gitu. Dan bersama banyaklah kuasai segala apa yang ada di laut maupun di udara. Sebelumnya kami ucapkan jadi mulai Muslim pada itu untuk menggunakan dan apa yang ada pada dirinya yaitu berupa pada gurunda Bang Juma selaku pimpinan juga Pak Haji Deddy Mizwar. Masya Allah ini mantan wakil gubernur Citanjur padahal kamu membaca Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat bisa datang ke sini, bisa bersilaturahmi dengan warga kami yang memang di sini minoritas Muslim. Ya, kita sudah sampai. Oke, kalau mau nonton fullnya silakan ke Apologet Islam Indonesia, Ikhwan. Gitu, alhamdulillah. Itu laporan dari kami. Yang mau infak silakan ke rekening APII. Nanti akan ada program-program keumatan berikutnya. Demikian kami tim Safar melaporkan kembali kepada Panglima. Promosi dikit Gurunda. Silakan. Ya, Disapa kebetulan juga tamunya nanti. alhamdulillah channel saya baru monet lagi Gurunda. Nama channelnya Pengamat Debat Apologet teman-teman ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Ini baru 2000 subscribernya. Pengamat Debat Apologet teman-teman ya. Ini baru monet lagi alhamdulillah setelah sekian lama saya kena diskon ya karena ada laporan-laporan dari OTM. Video-videonya terlalu keras guys. Ini nih nama channelnya nih. Pengamat Debat Apologet teman-teman ya. Tambahin Gurunda. Ya, silakan teman-teman sekalian di subscribe channel Akang yang tadi Pengamat Apologet. Alhamdulillah setelah beberapa saat menunggu ternyata alhamdulillah sekarang sudah monetize lagi. Silakan dukung channel yang tadi Pengamat Apologet ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kendaraan untuk supaya umat Islam di Indonesia ini jauh dari gerakan-gerakan pemurtadan. Silakan di subscribe channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Abbas Official. Dalam hal ini adalah pergerakan Apologet Islam Indonesia. Silakan, terima kasih. Taurat, ingat Bang Jumai, Taurat itu terdiri dari 5 ya. Syukron ya kalau hari kasiron Gurunda. Ya, siap. Disapa yang teman yang lain. Taurat itu Ya, ini ada siapa ini? Jero Nem. Selamat pagi Jero. ulangan, bilangan, Jero, imamat, dan jabur. Halo Jero. Ya, ingat Bang Juma ya. Naik ngomong sih ke 5 kitab Musa itu sebetulnya kalau Bang Juma memiliki akal juga harusnya. Yuk buat teman-teman Kristen masih ada waktu ini, masih live ya Gurunda, masih. Ya silakan disapa dinaikkan lagi. Itu kan mau menguji akal Bang Juma juga. Sedikit lagi ya. Oke, buat teman-teman non Muslim silakan naik ke atas ya. Buat non Muslim ya, yang Muslim jangan dulu naik karena kita mau diskusi guys. Ya, yang non Muslim dulu silakan gas. Banknya Bank BNI Ikhwan 75 kali 51770. Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Masya Allah, ini baru benar daripada Edis, promosi terus nggak ada wujudnya bahkan laporannya. Yo X. Ingat Ikhwan, API itu yayasan, bukan grup WhatsApp, bukan Tritung. Nah, thank you Akhir Rafael. Alhamdulillah. Mari kita naikkan lagi yang berikutnya. Ari Mesyani udah bonyok, nggak usah naik lagi ya Ari ya. Hancur tadi, Bobo aja Ari, bobo ya Ari ya. Sampai bohong-bohong bilang Tuhannya mengakui bahwa namanya Yahweh Yesua. Aduh, lu. Jadi begini Pak, aku kasih tahu Pak. Iya Bang Juma tidak berakal juga. Ya, karena kitab Musa sudah jelas mengatakan di
Imamat 11 ayat 4 di situ mengatakan Mana OT-nya? Kenapa nggak dinaikkan, Bang? makan unta. Belum ada, saya lihat Muslim semua itu kayaknya. Coba saya cek dulu. Makan unta. Ari, bobo aja Ri, jangan minta naik Ri. Saya batalkan Ri. Oke. Dalam kitab Musa, Ini kitab Musa, hukum Taurat, orang dalam biasa nih, hukum Tauratnya Muslim, Musa, Kristen. dilarang berdusta. Itu kata Musa, Taurat loh. Dilarang Ya Riki, selamat pagi Riki. Kalau Bang Juma punya akal, Riki. ya, akal yang waras, kenapa? Riki, selamat pagi Riki. Nabi mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Assalamualaikum, Bang. Maaf. Ya. Ya Riki, mesti Bapak Kristen Riki. Tetapi Nabi mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Ya. Nah ini juga nggak berakal kan? PPP, selamat pagi. Sama-sama tidak berakal Bang Juma. P3. Jadi ini kalau kita bertolak pada kitabnya Musa, Taurat, yaitu kita ini apa ya? Bagus juga namanya. Tidak ada P3. yang benar lah Iya, kalau P3. menurut kitab Musa. Bang Juma mengatakan Ya, Bima. Yesus tidak berakal karena tidak patuh pada Halo Bima. kita Kembali ke masalah Bima. kita tahu hal itu ada imam La haula wala quwwata illa billah. ada kejadian ada bilangan Sama abang di dalam Islam juga itu perpuluhan seperti kotak amal. Ada kan kalau masuk Jumatan Ya Daun. kalau kami lihat yang beda Halo Daun. apa yang dijelaskan dalam kitab Musa Selamat pagi Bang Daun. Ya, selamat pagi. Dari Protestan apa Katolik Bang? bahwa Allah Jawa. menciptakan semua Oh, dari Jawa. Saya dari Sunda Bang. Waduh, baru tahu Jawa agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Jawa. Mau saya jelasin pakai data kan? Gangguan berarti. Yesus kamu kira dari surga? Oh, ini datanya. Yesus ini bukan dari surga. Apa yang diciptakan Ada oleh gangguan itu. baik binatang Oh iya. apa segala macam itu semua Ayo next. gitu. Memberi edukasi kepada Anda Untuk hewan Allah Aku mencari salah satu akun dari ini untuk mencari teman-teman kita di YouTube. Hilang dia. itu dari surga. Akun apa Bro? Ini sahabat kita juga. Apapun ada yang lapor ke Sakti bahwasanya akunnya katanya ada yang melanggar aturan Tuhan itu kata Aquarius Lafika Adam alaihissalam. Kok bisa ada yang upload? Dia itu Gurunda baik loh, suka ngasih super stiker. Begitu pulang ketika di channel kan. Iya, nah Gurunda nyarinya ke ini, ke modalasi. Dan tidak berlaku bagi seluruh umat manusia. Kemana? Nah gini nih, saya kasih tahu. Ini yang naik ini Muslim apa Kristen? 45. Unyip, Robar, Hendra Gunawan, selamat malam. Turunin dah. Saya mau nunjukin dulu caranya ke Gurunda. Yesus itu sebagai utusan tidak pernah disangkal. Yesus sebagai nabi Itu lagi buka laptop ya? Gurunda lagi buka laptop. Yesus sebagai imam besar Untuk live kan. Nah di sini Gurunda carinya ke setelan. kata utusan itu Mereka berjalan. ini yang tidak pernah Masuk dulu ke dipahami situ oleh ya. Anda itu Jadi minimal salah paham. Oke, Ke studio ya. dia disebut utusan Ini di studio ini. karena Tunggu. dia meninggalkan Di HP bisa kan? tempatnya Di HP harus pakai itu desktop. makanya utusan. Kalau dia tetap di surga, dia tidak utusan. 6. Jadi dia utusan karena dia datang dari surga. Oke, begitu ya. Makanya dia utus. Mutlak. Cari dulu ya. Meninggalkan tempat. Kemudian utusan artinya Sedangkan umat Islam bukan dia tidak yang pertama. apa namanya? Kedua. Tidak Tadi Anda sudah satunya mengerti bahwa kita sama-sama tidak berakal. Berarti dengan kata lain Anda sudah mengerti Kristen memang satu agama yang tidak berakal. Islam jangan Anda seret ke situ. Jangan Anda seret ke sana. Karena Islam berdiri di atas fondasi akal. Islam selalu mengajak manusia afalat ta'qilun, afalat tafakkarun. Islam selalu mengajarkan kemudahan untuk berakal, berpikir, menelaah, membaca.
Itu Islam. Kemudian Islam itu dikatakan Yesus juga hamba. ketika Al-Quran itu datang, Ayat 18. waliyatazakkara ulul albab. Ayat 13. Hamba. Al-Quran itu Dia hanya juga nabi. diberikan Tidak kepada masalah. orang-orang yang Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Dia utusan. kembali kepada apa yang saya narasikan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Al-Qur'anul Karim, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Udah ada logo kan? Kitab sampai padamu terjemahan Torah bukan? Ya, sampai terus kenapa kamu tidak sabar ya teman-teman ya? Kenapa kau enggak memikirkan keselamatanmu? Masuk ke YouTube. Engkau paham, Nah, di kanan atas ada logo kan? Zulkifli Abbas. Ini iya ada itu. Nah, ini klik Gurunda. Nah, di sini ada YouTube Studio tuh. Jangan kau mengikuti orang Farisi. Mereka membaca Torah, tapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan Kristen hari ini itu apa coba? Ketika dikatakan dalam Torah, jangan kau makan babi. Sabar ya teman-teman. Nabi. Itu adalah bukti bahwa Kristen lebih parah daripada ahli Taurat. Makanya Yesus mengatakan pengikut ahli Taurat, pengikut orang Farisi. Siapa lagi yang hilang di ini? Itu gampang. Itu bisa ini semua dibersihkan semua gampang itu. Yang penting ketemu dulu nih YouTube Studionya nih. Kristen tidak ada fungsinya. Kok usil kayak gitu tuh orang cabutin aja kunci birunya kalau kayak gitu. Menjadi Kristen. Iya itu maksudku. Boleh beragam teman-teman di sini. Tidak mungkin yang ada di YouTube. Coba klik di bawah siapa aja yang kehilangan, yang hilang gitu. Bagaimana mungkin masuk Kristen? Blokir. Ada lagi nggak selain siapa namanya tadi? Tuhan turun ke bumi menggunakan cara. Iya. Ada lagi nggak yang lain? Menggunakan cara menggunakan sendal jepit. Apalagi Gurunda di YouTube coba suaranya, ada suara masuk itu dialog Gurunda dari mana? Kecuali dikasih share Dari YouTube aja Gurunda. Kan buka YouTube gitu. Berarti suaranya OBS Gurunda nggak dibagi suaranya. Biarin dia ngomong dulu. Ada nggak Ustaz, YouTube Studio? biar baru disanggah habis-habisan. YouTube Studio di mana tadi, Kang? Masuk mana tadi? Bentar. Hamba kami tidak sangkal, Ini. utusan kami tidak sangkal, Tuhan tidak Ada disangkal. profil di Loh, atas, harus profil sesuai Gurunda. definisi dong. Kalau utusan tidak disangkal, tidak masalah. Oke, Memang dia klik. utusan, Nabi Muhammad juga utusan. Nah, lihat di sini Jadi ada kalau YouTube orang Studio mengatakan tuh. Nabi, ya, tidak masalah. Memang Nabi Muhammad juga Nabi. Karena Nabi itu manusia yang menerima wahyu, utusan manusia menerima wahyu. Saya nggak ada punya itu. Manusia yang taat kepada Allah. Coba Gurunda balikin. Nggak ada. Tidak masalah. Kameranya Gurunda balikin ke laptop coba. Tapi kalau diborong sebagai Tuhan itu wujud Nggak ada, Kang, nggak ada. sebab pencipta Yesus. Harusnya ada YouTube Studio kok nggak ada ya? Enggak, kayaknya Gurunda akun yang atas deh, yang bawahnya Gurunda buka Google. Akun tuh kan ada dua tuh, yang akun Google itu yang atas, yang bawah itu yang YouTube. Nah, kalau yang atas yang kecil ini Google, yang bawahnya Gurunda yang gede nih yang dekat lonceng. Ini Bunda. Ini lonceng Mama YouTube ya, Eko bukan lonceng kipas. gereja. Gurunda belum ini ya, Iya nggak ada Kang, nggak ada. belum stay. Ada. Iya nggak ada. Keselamatan versi Yesus. Berarti Gurunda nggak login YouTube ya? Mungkin karena di apa di laptop saya ini Kalau emang Kristen tidak ngeyel, tidak nggak cocok download. teknologi ya, bukan Kristen. Oh enggak. Waduh, kalau di HP saya bingung kalau di HP. Soalnya kecil Gurunda itu harus pakai desktop. Ya, Pak. Ya udah nggak usah lah. Nanti besok aja lagi. Nanti aku suruh Ipan deh. Bagus nih pendeta. Nanti aku suruh admin. Silakan, selamat pagi, Bang Perlindungan. Ini kalau pendeta Usil pilih banget sih tema yang orang dikuasai, main blokir segala, ngapain sih? Silakan, selamat pagi, dibuka menu-nya, Bang Perlindungan. Bang Perlindungan. Oke, lanjut. Nggak ada lagi ya? Mari kita dialog lagi. Ya, Yesus Tuhan. Ya. Tuhan. Pasien berikutnya ada siapa? Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada. Tuhan. Ada berapa itu? 1. Coba kita naikin yang ini dulu ya. Naik. Terus yang kamu sembah siapa, Kepas? Yang kamu sembah siapa, Kepas?
Atau barangkali yang ketik-ketik hujat-hujat di bawah dalam nama Encus, silakan naik ke atas. Jadi kayak pas Triun, waduh, nama gue itu di YouTube, yang Triun disebut Slayer, tiga atau pembantai tidak disebut tiga-tiganya? Tuhan yang tiga. Ibaratkan gini, apa yang kamu makan kayak pas buah apa? Pisang, apa lagi? Semangka, apa lagi? Mangga, berapa buahnya? Satu. Apa yang kamu makan? Yang aku makan pepaya, loh. Tadi menyebutnya pisang, mangga. Tapi yang dimakan. Oh, nggak ada. Coba ini. Sandi Monis, bersiaplah. Oh, itu Akhi Loading jadi dialog ya? Om Deddy Miswar nanti hadir di Milad Api, insya Allah hadir. Di Makassar tapinya. Iya, di Makassar, insya Allah hadir. Milad 3 Makassar Ikhwan ya, silakan disupport karena kalian harus berbangga hati ketika API masih mengadakan milad, karena miladnya Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah simbol dari kemenangan Islam di media sosial melawan para penghujat. Jadi berbanggalah kalian selalu selama API masih ada milad. Support, salurkan rezeki kalian sehingga simbol kemenangan ini bisa digelar dengan meriah gitu ikhwan. Kemana? Ya seperti biasa dong, rekening yayasan yang berkekuatan hukum BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia gitu ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Terutama Akhi Ibnu Rahmat ya, beliau itu selalu menyisihkan sebagian rezekinya dalam sebulan itu bisa 4 kali untuk miladnya APII, karena di situ akan ditampilkan laporan pertanggungjawaban per tahun mengenai berapa orang yang sudah bersyahadat, program-program keumatan dari APII yang sudah diselenggarakan gitu. Nah di situ kalian lihat. Dan untuk yang Milad 3 spesial ikhwan, kita insya Allah akan menyalurkan sekitar 40 jutaan untuk mualaf. Amin, amin, Allahumma amin. 40 jutaan ikhwan. Doain aja lebih ya. Weh, untuk para mualaf. Mode keras, mode keras. Yo X. Untuk para mualaf. Kalau untuk para mujahid belum ada ke sana. Tahun depannya lagi lah insya Allah. Nanti ada infak juga buat para janda-janda yang sudah tidak berpenghasilan ya. Nggak ada itu Akang divisi janda dia. Ini kok nggak naik ya? Udah diakses kok nggak naik kalian? Coba cap siap cap. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770 ya. Atas nama Apologet Islam Indonesia Bank BNI. Ditulis coba teman-teman di bawah, tolong di spam. Yang sudah infak, yang sudah transfer, kalian bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp-nya Gurunda. Enggak deh. Ke nomor WhatsApp-nya Akang, ke nomor WhatsApp-nya aku, ke Bang Handi, Julius, atau hotline-nya Api. Kalau nggak punya semuanya, DM aja. Aduh, batu kemenangan dulu. Pres, orang naikkan oten, enten nyapanya. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi akhi. Muslim ya? Ya, salam kenal Bang Kores. Alhamdulillah. Salam kenal juga. Sehat selalu Bang Juma. Iya Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Triun. Muhammad tidak ada baiknya di hadis. Lah, lu buka itu hadis sahih Muslim, isinya tentang sholat, zakat, haji, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama muslim gitu, berbuat baik kepada istri. Apa yang membedakan pernikahan dan perzinahan? Zakat, infak, sodakoh kepada orang-orang yang tidak mampu. Kok cuma cewek doang? Yang isinya cuma cewek doang itu surga kalian.
Wahai Triun, penyepong encus. Ya, ini ada Nikodemus. Agama ya, Juma ya. Jadi Nikodemus. fungsi visual juga harus berfungsi ya. Sabar, Nikodemus, sabar. Kapan rencana sakit, Nikodemus? Oh, saya obat. Pakai obat ya? Iya, saya obat. Oh, ini tuh yang ya. Nikodemus ini yang pengen ketemu ini ya, pengen ketemu anak ya. Ya, saya ada di bidang lain juga ya. Di internal saya, ya saya tahu jelas ya, yang kalian suka ini ya. Jadi di situ ada tercatat. Saya juga sebagai obat ya. Kalian juga sebagai pembaca yang tidak mengerti, otak sembarang, otak gampang ya, gampang bicara, gampang apa aja ya, sembarang. Ini bukan dialog dia ini, gue udah pernah sama Nikodemus ini. Dia nanti ujung-ujungnya curhat kehidupannya. Bukan, ngapain curhat? Saya tahu kok gimana rasa curhat itu dengan argumen itu berbeda ya. Jadi fungsi itu kan juga jangankan akal ya, akal juga fungsi ya. Itulah nilai untuk umum ya, untuk manusia ya. Jadi fungsi juga visual itu, saksi kalian tuh visual ya. Harus berfungsi, apa yang dilihat itu nyata, sama. Sebagai manusia itu kalau nggak buta itu kan sama. Menyebut yang kita lihat itu juga sama. Kenapa dia ini? Ya itulah, gini konsepnya Guru. Nanti Aduh, Juma. Ujung-ujungnya curhat nanti dia. Bukan, jangan begini loh. Jadi orang tuh jangan ya. Kalau meneriak orang maling tuh bener-bener itu orang tuh maling. Gimana mau bisa jadi obat? Gimana mau bisa jadi obat? Nikodemus, gimana mau bisa jadi obat lu? Sama bini sendiri aja diusir. Nah, jadi begini ya, Juma ya. Harus kalian selidikin juga di bidang kalian, internal kalian ya. Biar nggak begini, internal kalian dulu ya. Kalian baca semua, kalian selidikin, bener-bener nggak? Kalian tak. Kenapa dia itu? Ngobrol sama piring aja, nggak sama piring ngobrol. Kenapa dia? Emang dia gitu Guru. Dia ada apa ya? Nikodemus tuh ada urusan keluarga lah dia itu. Dia tuh kangen keluarganya gitu-gitu lah. Oh, depresi ceritanya ini. Iya, semacam itulah. Orang kasihan. Diusir sama bininya. Curhat dia kemarin. Oh, gangguan berarti. Dia udah dua kali nikah dia. Oh gitu. Dua-duanya berujung nggak baik. Kasihan. Mungkin karena dia keseringan bicara sendiri kali. Ya mungkin kayak gitu. Ya mungkin karena lu kayak gitu, bener itu. Bener Bruna. Iya kayak gitu dia, makanya ini. Bicara sendiri. Orang ngomong sendiri kan gitu. Iya. Diajak ngobrolin listrik mau habis, dia ngobrolin ke visual. Ke situ dia. Berarti gangguan berarti. Tinggal di rumah bom cocok itu. Ah ya cocok. Ya kan? Nanti makan nasi kuning. Nasi kuning depan. Masa minum obat. Tuh lihat. Kan dia diturunin ya Guru ya. Tapi dia ngomongnya begini, kenapa dia kabur? Naikin lagi dia itu. Naikin lagi gitu. Dia. Iya coba. Harusnya kan naikin lagi saya, naikin lagi dia. Nah iya, biar dengan bahasa begitu diterima dong, jangan ya. Nah jadi begini Juma ya, kalian harus menyelidikin juga ya. Ini juga kan edukasi ya. Namanya beda argumen, nggak apa-apa, saling nggak terima kan. Jadi kalian selidikin dulu ya. Ya udah, kita nyelidikin dulu aja ya. Ya bentar, agamanya apa ini orang ini? Bukan, bentar Kores. Kristen ya? Kristen, Guru, udah Kristen. Tapi kalian sudah nggak Kristen lagi. Ya, jadi diantara semua ini yang menerima Al-Quran kan baru disebut Islam, bener nggak?
Iya benar. Nah jadi ya meridoin agamanya sendiri yang menerima ini kan dia yang mengatur ya. Ya. Ini yang di bawah ada yang tahu nomor telepon rumah sakit jiwa nggak? Yang di bawah ya Juma tuh keluarganya dan yang lain juga diatur yang menerima Al-Quran saja. Ya. Nikodemus terakhir buang air besar kapan? 3 tahun yang lalu. Waduh. Nah, Waduh, udah numpuk sampai leher kayaknya ini. jangan seperti ini loh Juma, jangan putus asa tuh melempar seperti orang tuh seperti ternyata sendiri kita tuh sakit ya karena oleh omongan dia. Benci kali kita sama melempar aku. dia sebaliknya. Bukan aku padahal yang ngomong sama dia. Bukan, udah ketahuan kok. Nah ya, jadi ini ya, siapa yang menerima Al-Quran baru disebut Islam agamanya. Dan semua orang itu kan berserah diri masing-masing sampai kematiannya. Sampai sekarang ya, dalam bahasa kalian disebut apa berserah diri itu? Saya nih berserah diri orangnya. Dalam bahasa Juma saya disebut apa? Pasrah. Ayo Juma apa? Kucing loyo. Nah ya, jadi Kucing loyo. Juma dan yang lain-lain juga di chat pendengar bagi yang menerima Al-Quran disebut Islam kan, kalian diatur sama yang menerima Al-Quran. Dia meridoin agamanya. Nah, jadi kalian berhak sih, oleh karena itu kan iman kepercayaan kalian ada nggak ada harus kalian. Nikodemus masih bisa makan sambal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ada nggak ada harus kalian percayain itu Al-Quran. Sama Kian Santang nih Islam agamanya. Tampil dulu biar dia sama Bang Juma aja. Dia sama Bang Juma aja yang ini. Ya, jadi saya kasih pengertian Mau ya. ngobrol Jadi sama Bang Juma aja dia. Nggak nyambung kalian sama boleh aku, Bang. menyelidikin yang lain-lain. Turunkan Namun aja, kalian Bang. percayain nggak apa-apa. Nggak nyambung sama aku, nggak nyambung dia. Kalian juga harus menyelidikin kalau ahli untuk bidang kalian internal. Tidak kalian akan dulu ada yang nih. nyambung sama orang ini. Kalian kan Kamu harus nyambung, isi. ngobrol sampai keluarga guruna sama aku. Coba. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Nah, jadi ya itulah ya Juma ya. Nah, itu kan sama aku aja terus. Ya juga Jen Santang kan sudah ini. Juma, saya tadi sama siapa ya? Jenis ya. Jadi saya bilang kaum Adam dan Hawa ya. Hawa itu kan dari tulang. Tante, masa orang kayak gini harus diskusi sama Bang Juma? Yang bener aja dong orang kayak gini. Kayak gini Santang diskusi dengar sama dulu. Bang Tadi Juma. kan di tempatnya Jenny saya bilang. Mau menurunkan level Bang Juma apa? Aduh, benar-benar. Orang kayak gini mah harus dibuang ke tong sampah. Apalagi Oh, nanti kalian yang jadi sampah nih dengarnya. ini kalau Jadi kan di bawah Hawa kepalanya itu ya. isinya nih lendir semua nih. Bukan, dengar dulu bentar Juma dengar dulu ya Jen Santang. Jadi Hawa itu kan dari tulangnya tulang Adam, tulang rusuk ya, dan dagingnya daging Adam. Hawa itu kan enak kan? Lendir Enak semua nggak? bekicot Jen dong. Santang, jangan jadi ODGJ dong. Iya kan Juma? Hawa itu kan asalnya ya dari tulangnya tulang Adam dan dagingnya daging Adam. Perempuan sampai sekarang hasilnya enak kan? Enak nggak Jen Santang? Ini kemana tiba-tiba ke Hawa? Tadi berserah diri, sekarang ke Hawa. Iya, Mau apa? saya bicara tadi di live-nya Jenny. Dia kan hostnya kan cewek Jenny itu. Sampai ketawa juga ya dia ngomong. Iya bener sih ya. Bukan gue rasa bang yang satu ini. Pening aku dengar ya bang dari tadi betul ini apeng nih bang. Bener gak Juma? Dalam ya di pelajaran kau juga kan kamu yakinin juga Hawa itu dari rusuknya Adam kan, dan juga dagingnya Adam Hawa. Kan perempuan kan disebut kaum Hawa kan enak kan. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi tulangnya Adam ya, asalnya dari daging-dagingnya Adam perempuan dia. Mulai hasilnya enak kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Niko bahas apaan bang? Mereka paling curhat. kecil loh Juma dengan pikiran asli. Curhat dengan malaikat maut. Mas emang kamu kenal Hawa?
Hawa itu ya pengertian Waduh, Hawa ini itu naik ya, semua. gini. Saya tambahin ya pengertian Hawa dan Adam. Adam itu artinya manusia. Hawa itu napas, bagian napas ya. Kalian ini sih sebenarnya bagian ya, cuma kalian nggak mengenal dia. Niko Saya terakhir tanya ya. ngobrol sama orang tahun berapa Niko? Ini bukan Ketemu orang terakhir kapan ketemu orang? Jangan dilongo biar nggak oon. Ya. Apalagi tadi juga bilang apa sulbi ya. Kalau sulbi itu, Waduh, ke Sulbi ya. iya tulang sulbi itu cuma ya. Disitulah ngumpul Buset. angin bu. Ngumpul angin, orang masuk angin ya, tulang juga bisa masuk angin. Masuk angin sekarang. Kalau tulang sulbi itu, itulah sebenarnya bisa ngeluarin angin, bukan ngeluarin itu ya. Bang Niko, mau tanya bang, lu bahas apa bang? Dari tadi nggak nyambung terus. Ya nggak apa-apa sih, namanya argumen. Kau kan nggak terima. Itu bukan argumen anjir, itu lu belajar ngobrol namanya. Harus Lu dipercaya. macam Ngobrol gak jelas tua-tua nih. Kalau argumen tuh ada ininya, ada apa ya, kayak pendapat gitu kan. Kalau argumen kan Nah, ini apalagi bukan, Bang. pendapat ya, pendapat itu lu ngomong, opini ya. lu ngomong itu gak jelas bang. Bukan, alurnya. saya tambahin lu. Tadi juga dibilang kan tempat jenis ya. Jadi opini ya, asumsi. Terakhir ketemu orang 1980 dia, makanya lupa cara ngobrol. Ntar dulu, itu gabungan semua dari otak lu. Opini ya, asumsi dan juga imajinasi hayalan itu ya ada di otak. Kalian mikir juga kan ada di otak. Ini aduh, sebentar Res. Ini Gurunda salah judul ini apa fungsi akal. Yang naik orang gak berakal semua. Bener gak yang santap? Ini judul apa fungsi Kamu akal? ditanya tuh, Kang, ditanya Ya, tuh. ya. Kalian nggak terima nggak apa-apa. Namanya argumen berbeda kita kan. Yang gitu argumen buset. Orang mabuk Ya. apa dong orang mabuk disebutnya? Bukan, otak itu kan kumpulan Otak dari kumpulan. pikiran. Kumpulan apa, Ya, Jelly Drink? asumsi. Kumpulan apa, Ya, otak? dikatakan itulah asumsi, Kumpulan opini. kerupuk. Ya berpikir kan, dan juga ada Otak satu hayalan kok itu kan. kumpulan ya. Ada hayalan, ada ide-ide. Ah. Ya. Nah itu di otak tuh. Dokternya asumsi. sudah datang tuh. Ayo dokternya udah jemput ini Niko. Dokternya udah jemput ini, awas sendalnya ketinggalan. Pak Niko pulang minum obat. Dia kabur diam-diam Bang Juma. Maaf ya. Ya tolong dibawa ya Pak Dokter. Ayo Bang Niko pulang Bang Kalian Niko. tahu kan ya, saya Ini di rumah sakit kaburnya lewat mana nih Pak Dok? Saya juga Lewat loteng pengajar, tadi dia. pengajar. Aduh lewat loteng. Bukan Jangan dikasih tangga. pengajar ya. Kau tahu hasil Nabi Yakub? Iya. Oh aduh. Nah. Mau bahas Nabi Yakub dia. Ayo Bang Niko pulang ya minum obat. Bang Niko pulang. Hus. Coba diikat aja, diikat tangannya. Pakai tali. Nanti saya rantai deh. Rantai. Dipasung ya. Dipasung aja ini emang agak cuma, bandel dia. Ini Ken Santa kan merokok. Enak rohani itu campur. Rokok dia. Kan rokok. Bahas juga kan rokok ada sekarang. efeknya. Buset, cepet banget pindah topik. Rokok kan ada apinya kan. Api rokok itu kan. Rohani itu campur rokok lebih baik atau campur yang lain lu? Rohani campur rokok. Bukan rokok Bang Niko aja. pulang yuk Bang Niko. Loh kan kalian kan punya ruh. Kalian juga punya konsumsi Rohani campur rokok. sendiri kan. Ruh Jin itu- campur martabak. Ya. Kalian nggak nyadarinya selama sampai sekarang ada pertumbuhan growing. Iblis campur mie goreng. Kalian? Ya ruh itu kan, ruh itu. Niko pilih Maroko apa Prancis sekarang Niko? Ya saya kalau sepak bola itu sudah agak kurang ya. Saya lebih ke apa tontonan yang lain ya. Niko ini dulunya dia kiper sepak bola ini, tapi dia benci sekarang sama sepak bola. Waktu dia jadi kiper itu giginya itu rontok kena sepatu. Nah, begitu. Ya, itulah kan saya. Mukanya kayak sepatu full. Ya. Poolnya nyangkut di Harus pipi. diadakan ya. Saya juga Udah yuk, Bang Niko, udah yuk. seperti Pulang yuk, apa pulang itu, minum obat kalian yuk, Bang juga kan Niko. harus mempercayain lu biar kalian percaya. Percaya apa Niko? Harus ada omongan saya. Harus ada omongan.
Rumah ngobrol sama siapa biasanya di rumah sakit? Pintu. Tahu nggak? Ngobrol sama spray dia. Yang Ngobrol sama spray. Ngobrol sama spray. psikiater. Ngobrol sama spray. Spraynya dipaku di tembok. Ya, saya sering ya bicara sama psikolog ya. Oh sering, oh pantes, iya. Ngobrol sama psikolog. Kalian Terus ada psikolognya nggak? habis itu pensiun. Ya, Buka kalian warung. ada punya teman Enggak orang ikut-ikutan psikolog nggak? dia. Ikut-ikutan psikolognya. Atau orang psikiater? Psikolognya Ada ikut. nggak teman kalian? Aku ada loh banyak. Banyak. Oh iya, ngerti. Iya, masuk akal udah. Nah, kalian kan nggak ada di bidangnya tentang psikolog. Expert pun nggak kalian kan? Expert Sama psikolog biasanya ngobrolin apa nih kok sama psikolog? Jangan-jangan Ngobrolin jiwa- apa biasanya? Ah, nanti jiwa kalian tergoncang. Jangan ya. Waduh, jiwa tergoncang. Terus lu apa jiwa lu stabil lu, jiwa lu? Saya nih, saya expert. Ngobrol dulu 1 ya. menit beda topik ya. Saya alihkan, bukan. Saya alihkan jiwa kalian. Ya. Dialihkan jiwa kami mau dialihkan jiwa kami. Ya, ahli itu ahli loh, expert ya. Expert apa? Bukan dialihkan, bukan jiwa kamu dialihkan. Masalah generasi. Ya itu ya, kalau dialihkan itu dipindahkan kepada ini. Ada apa? Terus? Ya diahlikan. Diahlikan, oh diahlikan. Ya. Expert ya, diahlikan. Oh, diahlikan. Oh diahlikan. Kenapa diahlikan? Master ya. Master apa? Master donditan apa? Wah, donditan. Waduh. Jangan nyebut saya Ustadz ya. Gampang banget belok dia. Ustadz ya. Jangan sebut dia. Bang Niko mau pulang apa disuntik mati nih? Bukan banyak loh, cuma orang nyangka saya Ustadz. Saya langsung ngomong Ustadz ya. Ustadz. Bang Niko mau pulang apa disuntik mati? Ya, kalau seperti kedengarannya tuh nadanya itu ya beginilah. Nah, duluan mana Bang? udah biasa sih saya. Apa biasa? Suntik mati. Ya. Bang Niko itu aturan obatnya diminum buat sebulan, bukan buat Ya, sehari, Bang bukan, Niko. dari omongan kalian itu sudah mengajari mental saya dan Dia juga habis minum obatnya ya, sehari, Bang. bukan. Obat itu diminum pakai air nih kok, bukan digesek ketek. Ya tadi kan disuntik mati dibilang. Kalian sudah mengajarin saya tentang mentalitas ya. Psikolog. Jadi yang Psikolog. ngomongnya pun nggak berani. Oh ya, ini akhi alumni RDP bukan? Bukan Bang. Jadi gini Oh, Juma, beda. kalau bicara tuh setidaknya pakailah pikiran asli ya yang diutarakan. Jangan dibenarkan oleh perasaan. Ya, salah itu. Lemnya buang kok, lemnya buang. Kalau yang nggak ada dijadikan ada, dibenarkan oleh perasaan aja itu Juma. Iya kan? Bukan dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh perasaan ada yang dibicarain itu. Bener-bener ada loh, tapi nggak ada faktanya. Besok ada rencana ngobrol sama siapa nih? Oh banyak ya, saya makanya jarang main TikTok. Ya, bukan. Sama Banyak, belalang, mau ngobrol sama belalang dia. banyak saya ya. Orang iman-iman apa? Saya bukan ini ya. Mereka tahu dengan saya ngerti kok tempat saya. Ngerti apa sakitnya apa gitu, ngerti mereka. Ya kalian aja pura-pura nggak ngerti. Gini lah kata apa tuh kata orang tuh. Dibilang pura-pura kita gurunya. Pura-pura, bukan kura-kura ya. Pura-pura. Berarti, aduh. Dayung. Berarti nyangkanya kita ngerti ya? Nggak tahu. Waduh. Ya. Jadi janganlah kita tuh pura-pura bisa mendayung ya. Lain loh yang punya tempurung. Mendayung tempurung. Mendayung tempurung. Bukan. Kita ini janganlah jadi pura-pura yang bisa mendayung. Padahal yang ini ya kan yang dibicara itu kan yang punya tempurung yang dibicarain itu kan. Ya Allah, sampai segitunya. Belum kesana. Mendayung apa? Bukan mendayung apa? Kita mendayung apa ini? Pelajarannya belum sampai ke sana. Jadi gimana? Pelajaran. Udah Lu nyampe belum mau sana? bahas apa? Gimana? Nikodemus mau bahas apa? Ya bahas apa ya? Waduh.
Banyak mau dibahas. Apa hubungannya? Ya ini banyak nih. Ini aja ya temanya ini ya. Dia nggak sadar kalau tadi ngomong tuh. agama aja nih. Itulah. Agama tuh ya. Jadi aku bicara sama orang ini ya. Agama itu salah satu ciptaan kepercayaan menyeluruh. Bener nggak? Ada di agama. Jadi semuanya itu masing-masing punya ciptaan. Baik di Islam, orang Kristen, orang Buddha, mereka punya dimensi lain-lain ya kita nih, makanya kita nih punya banyak ciptaan, dimensi ya. Dimensi, terus akalnya itu kan topiknya akal itu. Iya, keluar dari situ. Ini kita ngomong ini kan pakai akal. Jadi dimensi itu kalian tahu nggak? Contohnya kita ambil waktu dimensi itu harus sama loh. Contohnya untuk kita sekarang ngobrol kan sama waktu kita kan. Nah ada di pelajaran lain dimensi. Pengen nanya ini ke Pak Purbaya yang kayak gini wajib pajak nggak ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan beda dimensi kan. Nanya ini Nggak sama waktunya. Padahal yang di ininya sama. Nggak bisa, dia nggak mau naik. Tadi udah di invite. Iya banyak bacot dia Ustaz. Masih bacot emang ya? Ya kita nih sekarang itu kita masih di ngobrol bawah, nih sama dimensi kita. Waktu dimensi kita sama. Terus kenapa kalau waktu dimensi kita sama kenapa? Ya nggak kenapa-napa, realitanya sama memang. Tapi dalam pelajaran ada. Kita ini seperti kembar ya, kembar. Boy Triun, Tuhan keluar dari vagina, itu tuh baru mabok tuh, mimpi. Mabok madu, madunya Julius. Beda waktu. Emang Nick, lu selama ini kalau makan ini pakai piring atau pakai apa namanya gelas? Ember. Lu mah bahasa gancet Gancet. Kok di bahasa gancet? Aku lucu lagi ganteng. Aku di YouTube itu aku kira gancet tuh apa ya, bahasa gaul apa? Dengerlah kan. Tahu-tahu yang itu loh, yang lengket itu. Sampai yang cowoknya udah bonyok Tisha. Sampai yang ceweknya, yang cowoknya dipotong, almarhum perempuan itu dikubur sama-sama itunya. Sampai aku mau ketawa kayaknya itu dalam posisi meninggal ya dua-duanya. Kapan terakhir ke gereja coba tanya. Lihat guru, topiknya fungsi akal dalam agama. Kegancet dia. Dia ngobrol kegancet terus ceweknya meninggal, coba. Apa fungsinya itu? Nyambungnya di mana itu coba? Di YouTube kan. Jadi coba tanya. Ya. Kapan terakhir ke gereja dia? Nikodemus kapan terakhir ke gereja? Ya, kalau gereja itu kan identiknya ada agama ya. Aku di luar semua agama ya. Jadi kapan terakhir? Oh, aku lama ya sudah ya. Sudah berapa lama? Lama juga sih. Pokoknya lama lah ya. Untuk ukuran kita menunggu tuh kadang dibilang lama ya. Bukan nunggu. Lu ke gereja terakhir kapan? Bukan nunggu, bukan. Ke gerejanya kapan terakhir? Udah lama nggak ke gereja terakhir. Puluhan tahun, belasan tahun. Belasan tahun sih belum. Oh iyalah. Gitu. Tapi masih Kristen ya? Kristen itu menurut kamu agama? Gua nggak tanya definisi, gua tanya Kristen ini di KTP lu Kristen nggak masih? Kalau di itu ID iya, apa yang ini kan harus diisi ya. Oh iya. Ya. Lu kapan mau berobat? Udah berapa lama? Berobat adalah kalau dibilang ke jiwa saya normal ya. Ya, oh ini normal ini. Ya di luar juga di luar gini ya Kores ya. Di luar saya stop main TikTok ya, bangun tidur nanti besok aku di dunia nyata, aku juga pengajar ya. Ngajar apa? Iya. Banyak ya saya ajar. Tendangan 1000 bayangan. Tentang kopi ya. Bahkan yang utama-utama tuh orang paling setuju kan di kehidupan utama. Jadi kita di kehidupan utama orang paling setuju. Contohnya ya. Lu ngajar apa? Lu pengajar ngajar apa? Ngajar apa? Ada banyak ya. Apa? Matematika, fisika, apa? Pokoknya ada lah ya. Jadi kita ini kan hidup ini kan Kores dengan guru olahraga. Sambilan ya, sambilan cari uang ya. Dan juga saya bahkan nambah loh, saya kasih sambilan menunggu yang benar. Hah? Iya, kau kan selama hidup kamu kan sambilan kerja, sambilan mencari kan.
Sambil nunggu yang benar, apa? Nunggu agama maksudnya? Nunggu apa? Nah itu aja kok nggak sampai ke sana. Ya nggak nyampe, ngomong lu nggak jelas. Kayak ngomong sama jamur gue. Ya nggak nyampe lah kamu ke sana. Kamu makanya menunggu yang benar tuh apa? Yang benar kan banyak. Berhenti di lampu merah, benar. Ketika lampu hijau maju, benar. Nah, naik kereta pakai tiket, benar. Menunggu ya. yang benar tuh apa? Ya selama ini kau bahkan otak aja kadang begini kok, mereka itu ngobrol sama saya, otak mereka aja nggak tahu mereka gimana saya mau melayani mereka ya. Loh, yang salah orang lain ya? Bukan, orang itu bahkan yang ya ini tentang nilai ya, dia itu dengan otaknya sendiri pun dia nggak tahu gimana mau ngobrol sama dia. Lu sama otak lu ngerti? Aku yang ngomong begitu ya. Kau mungkin kaget baru ngomong denger itu ya. Nggak kaget jatuhnya, ya, bingung gua. Mereka banyak loh ya, dia kan contohnya nih, itu hal ke ekonomi ya, tentang pilihan original. Contohnya spare part kan, itu kembali orang kayak gini wajib punya KTP nggak, Res? Ya, nah, itu dia makanya. Kembali ke ekonomi kan pilihan, kalau lebih kualitasnya itu kan dibilang enak kayaknya Nikodemus ini, nggak diwajibin bayar pajak loh. Nah mereka tuh senangnya sama aku pikiran asli loh. Apa? Pikiran asli, ada pikiran palsu. Pikiran palsu. Ada perubahan ini lagi proses loh, tapi butuh waktu ya Juma ya. Proses apa? Menuju waras? Proses apa? Ada prosesnya, ada waktunya. Ya, jadi mereka ada waktunya, masih berpikir ya, ya harus bukan mengurangi kepercayaannya, harus menambah, bukan. Bengkok jadi gitu korek ya. Mereka tuh ya di dunia nyata senangnya sama aku tuh punya saya ini pikiran asli loh. Mereka senangnya di situ. Bahkan ya di imanin orang-orang Bang Juma nih senang sama saya oleh karena saya punya pikiran asli. Mereka senang. Burunda senang sama lu karena lu punya pikiran asli. Bang Juma nggak senang sama pikiran asli kok. Kian Santang nih lagi mikir-mikir nih senang atau nggak senang ya. Pikiran palsu kayak gimana pikiran palsu? Ada deh. Dan namanya pikiran itu kan bisa di dalam tubuh kita nih ada reaksi dari pikiran kita kan. Lu kan mikir ya, kan mikir nih. Orang tuh mikir, kok bisa mikir palsu tuh gimana? Pikirannya palsu. Ada mikir asli. Bukan pikiran aja, kan aduh. Di pikiran itu kan di dalam tubuh kita nih semua kan di dalam pikiran kita. Tubuh kita semua dalam pikiran kita. Lu kutu apa? Semua badannya di kepala. Lu contohnya nih telinga, itu bagian kerja ya, berbeda nih fungsinya mata. Nah pikiran itu kan bisa ini, jadi tubuh pun bisa palsu. Tubuh palsu, iya kaki palsu ada. Pikiran palsu gimana? Pikiran palsu? Ada, lu pecah terus diganti gitu dalamnya. Kok nggak sampai ke sana? Ada pikiran palsu, terkontaminasi juga tubuh itu. Sebelum kita ikut-ikutan gila, tutup aja yuk. Ayo tutup aja yuk. Niko, kasihan netizen gila semua nanti dia. Ya jangan sampai yang hilang itu di ini cuma tahan-tahan terus ya. Yang berobat Niko, berobat Niko. Niko berobat dulu serius. Ini putus obat begitu jadinya Niko. Takut kalau ketularan yang dibawa. Kalau kita ini insya Allah kuat, yang dibawa ini loh. Hampir 30 menit kita nggak tahu dia ngomong apa. Iya. Perhatikan nggak kalau dia nggak ada jeda ngomong. Iya, dia nggak ada jeda Gurunda. Pindah-pindah ngomongnya. Hawa sulbi. Roh. Sulbi ke roh. Roh pikiran palsu. Psikiater. Padahal, apa aja dia bahas. Padahal ini saya mau bacain DM istrinya Gurunda. Istrinya ada DM. Apa katanya? Saya mantan istrinya Nikodemus, Kang. Saya nggak tahan sama Nikodemus, nggak bisa tidur saya. Dia lagi tidur aja dia ngoceh sendiri, Kang. Katanya malu. Matanya tidur, mulutnya ngobrol. Apalagi terjaga ya.
Itu bentuknya guru. Lucu. Oke, kita tutup deh. Besok lagi. Iya, siap Nanti lagi. Panglima. Iya, kita ikhwan mau fisabilillah. tutup Demikianlah aja ya. dulu. Siap. Demikianlah dakwah Gurunda malam ini. Semoga banyak manfaat dan juga semoga banyak hidayah bagi yang mau mendengarkan dan bagi muslim dari lahir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Gurunda, dari kami, dari APII ketika sedang berdakwah melawan para penghujat Islam atau sedang menerangkan tentang Islam. Tapi kalau ada kebenaran di dalam ucapan kami, itu semua datang dari Tuhan yang Maha Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa support selalu pergerakan APII dengan cara doa dan juga salurkan sedikit rezeki kalian yang berlebih ke rekening Yayasan APII di 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia Ikhwan. Program terakhir kami adalah renovasi masjid fase kedua. Nanti yang fase ketiga pimpinan proyeknya itu langsung Bang Handi turun ke lapangan. Doakan lancar ya Ikhwan ya. Dan update-nya akan ada di YouTube APII. Demikian Gurunda, tafadhol silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, Muslim dimanapun berada yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, terima kasih udah mempersamai kami di sini. Ketika ada kata yang kurang berkenan dari penyampaian saya atau adik-adik saya, anak-anak saya di API, saya mewakili mereka untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran, semuanya itu datang dari Allah. Dan kepada saudara non-Muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan terkait dengan tema ini menggores hati saudara, ingat kami Muslim. Muslim itu diperintahkan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, solusinya adalah hadir di Komal ini besok, kapanpun itu, bawa data-data, perkuat argumentasi Anda dengan logika sehat, ya supaya kita bisa membangun edukasi yang baik terhadap anak bangsa. Sekali lagi saya minta maaf, kebenaran harus ditegakkan. Jadi ketika Anda menganggap kebenaran itu adalah sebuah kesalahan, hadirlah di Komal ini. Mari kita ulas tuntas apa yang Anda anggap keliru dari penyampaian kami. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam berjayalah Indonesia, kita takbir, Allahu Akbar.